Dalam kekosongan altar yang redup, wanita di atas tahta tiba-tiba berbalik perlahan, memperlihatkan wajah cantik yang bisa menumbangkan semua makhluk. Di bawah wajah glamornya, ada aura pembunuhan sedingin es yang tak terlihat, seolah-olah hidup dan mati semua makhluk hidup hanya ada dalam satu pikiran. Leher giok yang ramping, dikombinasikan dengan 10 potong rambut iblis ular dan kalajengking di wajah yang halus, tiba-tiba dipenuhi dengan aura iblis yang sangat kuat dan tak tertandingi. Di atas pinggang ramping, sentuhan kekuatan warna-warni mulai berputar dan mengalir. Ketika dia mendongak, terutama ketika dia melihat mata wanita ini, itu ternyata murni dan tanpa cacat, dan bahkan rasa godaan untuk kehilangan jiwanya perlahan keluar dari hatinya. Orang ini tanpa disadari melepaskan kekuatan godaan yang luar biasa agung, dan jika dia sedikit ceroboh, pikirannya akan dikendalikan olehnya, yang sangat aneh. Gulu. Kailin dengan kering menelan sentuhan air liur, dan kemudian perlahan-lahan maju beberapa langkah. Melihat wanita yang berdiri di samping tahta, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut 10 kai menelan kekuatan langit. Pergelangan tangan ramping itu bergoyang tiba-tiba, dan pola ular multi-warna pertama kali muncul, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di mata. Dengan tangan di dadanya, beberapa sidik jari misterius terus berubah, dengan munculnya pemandangan ini, energi langit dan bumi di seluruh altar tiba-tiba menjadi bergetar hebat. Sisi, energi 10 warna menjadi semakin kuat, dan pusaran energi terbentuk secara samar di atas altar. Setelah beberapa saat, bayangan ular besar yang menutupi langit dan matahari dengan tenang menyembur keluar darinya. Di atas ular raksasa 10 warna, seluruh tubuh dipenuhi dengan sisik ular 10 warna, yang sangat bagus dan indah, bersama dengan roh ular 10 warna yang telah berdiri di depan sisik warna, itu samar-samar memancarkan aura, kekuatan yang mengejutkan. Berkat dari keduanya telah membawa kekuatan Cailin ke tingkat yang baru. Aneh. Sementara Xiaoyan di samping menyaksikan adegan ini, matanya menyipit tanpa sadar. Perbedaan antara kekuatan Cailin dan kekuatan wanita piton yang menelan langit berwarna 10 terlalu besar, tetapi tindakan Cailin saat ini tampaknya tidak menyatakan perang dengannya. Mungkinkah mengalahkan orang ini tidak membutuhkan kekalahan langsung, tetapi hanya membutuhkan penggunaan garis keturunan atau kekuatan lain? Medusa mata membatu. Melihat tindakan Cailin, wanita piton menelan langit 10 warna itu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah mengedipkan matanya, dia mengangguk dan tersenyum. Segera, ada cahaya 10 warna di matanya yang jernih. Halo berubah menjadi sinar energi yang mengerikan, dan tiba-tiba meledak ke arah skala warna. Dalam sekejap, kehampaan menjadi padat, dan sentuhan penekanan muncul di seluruh altar. Nafas yang tertahan membuat Xiao Yanhe tidak bisa bergerak. Kailin. Melihat adegan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak, istana spiritual 8 lapis di tubuhnya tiba-tiba berguling, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul. Tidak ada cara untuk bertahan melawan keterampilan bertarung seperti itu di depan Anda. Terlebih lagi, murid membatu yang dilemparkan oleh 10 warna langit menelan piton pada dasarnya berbeda dari murid membatu yang dikendalikan oleh Cailin. Teknik bertarung menyerang ini tampaknya cukup untuk benar-benar membatu bahkan jiwa dan bahkan vitalitas. Setelah terkena, saya khawatir tidak ada cara untuk memecahkannya. Boom! Di sekitar altar, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak lebih dulu, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Ayo! Meskipun sinar petrokimia ini seperti pukulan maut, Cailin tidak takut. Ada sedikit kegilaan di matanya, dan dia benar-benar bertemu dengan serangan yang terakhir secara langsung. Di bawah bimbingan roh ular 10 warna, dia sepertinya tahu bahwa untuk mendapatkan warisan ular piton menelan 10 warna, yang dia butuhkan hanyalah menahan serangan yang menghancurkan, melarikan diri darinya, dan merasakannya. Retakan. Tubuh halus tersentuh oleh sinar pupil yang membatu, dan kemarahan di seluruh tubuh dengan cepat menghilang, dan pemandangan patung batu tak bernyawa sepenuhnya membungkus sisik warna dan menekannya. Napas Cailin dengan cepat memudar. Xiao Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi, indera penciumannya yang tidak peka membuat dia tahu bahwa jika skala warna benar-benar membatu, maka napas dan hidupnya akan benar-benar hilang dari dunia ini. Pada saat itu, Cailin mungkin tidak berbeda dengan orang mati. Pembakaran Jue, api suci, penguasa hukuman dewa. Pada saat ini, mata Xiao Yan merah, dan seluruh tubuhnya bermandikan lapisan abu panas oranye emas. Wanita piton menelan 10 warna tiba-tiba diayunkan. Bang! Kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi jatuh, membalikkan altar dalam sekejap. Artefak Raja Suci. Melihat tindakan Xiao Yan, wanita piton menelan langit 10 warna langsung berbalik dan menyerang Xiao Yan dengan sentuhan kekuatan 10 warna. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xiao Yan menghancurkan miliknya sendiri, hal yang baik.
Pada saat kekuatan 10 warna dan penguasa Zushen bersentuhan, tidak ada fluktuasi yang hebat, dan kedua energi itu secara aneh bercampur di atas kekosongan. Aneh, mengapa aura tuannya berfluktuasi pada orang ini? Tiba-tiba, ada kejutan di mata murni si Cai Tian Piton, sudut matanya terus berdetak, dan setelah beberapa saat dia perlahan menggelengkan kepalanya, seolah ada dibuat beberapa keputusan. 10 warna Chaos Realm. Setelah ragu-ragu sejenak, tangan giok wanita piton menelan 10 warna berkedut, dan bayangan ular 10 warna yang tak terhitung muncul di kehampaan, membantai Xiaoyan satu demi satu. Penguasa eksekusi dewa bekerja sama dengan ayunan Seng Yan, dan bayangan energi ular dengan mudah tenggelam di bawahnya, tetapi tubuh Xiaoyan juga ditutupi dengan lingkaran cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, tarik ke beberapa garis lintang yang tidak diketahui. Hancurkan. Suara dingin itu terdengar sepenuhnya. Xiaoyan hanya merasa bahwa dunia berputar, dan dia sepertinya dibawa ke garis lintang yang sangat istimewa. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah dikirim ke suatu tempat yang indah oleh wanita ini. Ada banyak kenangan dan berita tentang kehidupan Xiaoyan sebelumnya di tempat itu. Tampaknya wanita ini melakukannya dengan sengaja atau dipercayakan oleh orang lain. Kekuatanku, warisanku, meskipun aku takut, itu bukan sesuatu yang bisa diwarisi oleh siapapun. Pada saat ini, wanita ular piton yang menelan langit berwarna 10 tiba-tiba diam-diam mengoperasikan kekuatan membatu yang dapat memusnahkan segalanya, mengubah. Jangan fokus pada hal lain, hidup selamanya. Gunakan hatimu untuk memperbaiki jiwamu dan melahap dunia. Pada saat ini, dengan menghilangnya Xiaoyan, wanita piton menelan 10 warna perlahan datang ke Cailin yang membatu, beberapa kata misterius. Itu terus terdengar, seolah-olah menerangi skala warna. Dan monster ular yang tak terhitung jumlahnya di altar perlahan memancarkan aura kekerasan yang tebal pada saat ini, tampaknya menahan erosi semacam nafas. Pengaruh sumber nafas itu ternyata adalah milik Cailin. Wanita piton menelan langit 10 warna mendekati Cailin, tangan gioknya dengan lembut menyentuh patung yang membatu, dan memindahkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Skala warna pada patung yang membatu itu juga tampaknya mengalami semacam transformasi. Seiring waktu, saya khawatir itu akan tumbuh ke titik horor yang tidak bisa dipahami. Untuk sementara waktu, di altar ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tubuh yang membatu sedikit demi sedikit. Di kursi mati di tengah altar, darah yang berkilauan dengan kekuatan 10 warna perlahan membentuk seukuran lengan. 10 bayangan ular berwarna perlahan mendekati sisi Cailin. Pada saat bayangan ular 10 warna muncul, dunia ini tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah kekuatan yang terkandung di dalamnya berada di atas dunia. Kekuatan semacam itu setidaknya itu level reinkarnasi 9 kali lipat. Di altar gua ular iblis 10 warna, kekuatan kuno dan besar yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di keadaan membatu Cailin. Bahkan wanita piton menelan langit 10 warna memberikan warisannya sedikit demi sedikit kepada Cailin. Kekuatan-kekuatan itu berkumpul di sepanjang patung yang membatu, seolah-olah membangun beberapa kekuatan misterius dan rumit. Di sisi lain, Xiaoyan diselimuti oleh kekuatan luar biasa dari wanita piton menelan 10 warna, dan langsung jatuh ke dimensi khusus yang tidak diketahui. Pada saat ini, perubahan aneh terjadi di sekitarnya. Tempat apa ini sebenarnya? Waktu dan ruang mengalir, dan kekuatan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa merasakan angin suram dan dingin muncul, dan tubuhnya tampak ditelan oleh 10 warna. Kekuatan wanita Tianmang dikirim menuju tempat tertentu. Dalam kehampaan, tidak ada suara atau napas yang menanggapi Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tahu bahwa di ruang ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya telah kehilangan keefektifannya untuk sementara, dan dia langsung kembali ke orang yang tidak berguna tanpa kultivasi. Dalam kehampaan ini, bahkan konsep waktu menjadi kabur. Berjalan dan bergerak seperti ini, saya tidak tahu berapa lama. Garis pandang di depan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kosong, dan beberapa pemandangan ilusi samar-samar mengalir ke dalam garis pandang antara. Melihat ke atas, tidak jauh di depan Anda, adalah tempat kacau yang penuh dengan kehampaan. Seluruh ruang mati dan gelap. Di sini, tidak ada jejak aura, seolah-olah semuanya diam. Rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti kekosongan khusus ini. Xiaoyan tidak banyak berpikir, dan memfokuskan matanya pada kekosongan di depannya, di ruang yang aneh dan aneh, beberapa fluktuasi yang membuatnya merasa akrab. Setelah beberapa saat, di atas kehampaan di depan mata Xiaoyan, sebuah cermin perak biasa muncul dengan aneh. Begitu cermin itu muncul, ia melepaskan aura aneh dan mulai melonjak, dan beberapa gambar jernih perlahan muncul di dalamnya. Merasa seperti ini,
seolah-olah wanita piton menelan 10 warna dipandu oleh pria besar untuk datang ke sini. Gambar di cermin sepertinya mengatakan pada dirinya sendiri beberapa rahasia yang tidak diketahui. Di atas layar, itu awalnya adalah dunia yang kacau dan kotor. Dunia ini penuh dengan abu-abu, dan bahkan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Langit gelap dan bumi gelap. Setelah waktu yang lama berlalu, dua sosok muncul yang wajah aslinya tidak terlihat sama sekali. Satu orang bersinar dengan kecemerlangan putih keperakan samar, sementara orang lain bermandikan kecemerlangan putih susu. Kekuatan keduanya milik keberadaan yang luar biasa, dan itu sama sekali tidak sebanding dan dibayangkan oleh Xiao Yan hari ini. Di belakang sosok putih perak berseri-seri, ular sanca menelan 10 warna seukuran lengan diam-diam berhibernasi di belakangnya. Tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan sosok ini. Cahaya ganas muncul di pupil ular, dan dengan waspada menatap putih susu, pancaran di depannya. Selain itu, tidak ada gerakan lain dalam gambar, kedua sosok itu hanya bisa melihat penampakan tubuh manusia secara samar, lengan, anggota badan, dan bahkan wajah mereka semua dalam keadaan kabur. Gambar itu mulai terdistorsi dan berubah, seolah-olah menunjukkan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Dalam gambar, ada surga murni tempat burung dan bunga harum, keduanya hidup seperti saudara manusia sejati, saling membantu. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, gejolak mengerikan yang muncul dari mereka berdua tampaknya menjadi pertengkaran yang sangat sengit. Setelah pertengkaran itu, konflik mencapai batasnya, dan keduanya berjuang untuk itu. Dalam pertempuran itu, seluruh surga kacau, dan hasil akhirnya adalah dua sosok jatuh. Sosok putih susu itu secara paksa dihancurkan oleh sosok lain, berubah menjadi 3 bagian, dan bergoyang menjauh dari surga ini. Dan setelah sosok putih perak di samping melakukan semua ini, hidupnya telah berakhir, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi 9 kelopak yang indah dan kompleks, yang tersebar sesuka hati, dan menyebar mengikuti kekuatan 3. Pada titik ini, gambar itu tiba-tiba hancur, tetapi salah satu dari 9 kelopak yang tersebar muncul dengan aneh di tangan Xiao Yan. Memegang telapak tangan dengan erat, aura hangat menyebar ke seluruh tubuh, bahkan jiwa di tubuhnya sendiri, yang sebenarnya memiliki resonansi langka dengannya. Kelopak ini dan jiwanya tampaknya memiliki tujuan yang sama. Fluktuasi semacam itu tampaknya sangat mirip dengan kehidupannya di masa lalu dan sekarang. Setelah beberapa saat, kelopaknya pecah dan terbuka, dan memori baru membanjiri hati Xiao Yan seperti pegas. Di dunia 1000 besar, di sebuah kota kecil bernama Paviliun Wangxin di dunia manusia. Pada saat ini, ada banyak kegembiraan di sini, dan bahkan ada anak laki-laki merah muda dengan pola khusus di matanya, dan jejak kelopak yang rumit keluar dari tengah alisnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa bocah lelaki yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun ini sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi. Bocah laki-laki itu menatap lurus ke arah pria kurus di depannya, dan rasa bahaya datang dari hatinya. Anak-anak, saya baru saja datang ke sini, bisakah Anda membiasakan saya dengan tempat ini? Pria kurus itu berkata dengan pola putih susu samar yang tersembunyi di matanya sambil tersenyum. Kamu bukan dari sini. Kembalilah kemanapun kamu berasal, jangan ganggu kedamaian di sini. Bocah lelaki itu sebenarnya mengucapkan beberapa kata yang sangat dalam dan misterius saat ini. Aku di sini untukmu, dan untuk tanda di tubuhmu. Lepaskan dan berikan padaku. Aku bisa melindungi wilayahmu selamanya. Penghindaran, sepertinya semua yang ada di depannya telah dikendalikan oleh telapak tangannya. Betulkah? Sudut mata anak kecil itu melonjak, tetapi permusuhan agung yang dilepaskan dari alisnya mengubah tubuhnya menjadi aliran cahaya, dan dia melarikan diri dari kota secara langsung dan cepat. Mereka yang tidak bisa melarikan diri, semua orang di sini harus mati. Yuan Tian, kamu adalah yang pertama dalam reinkarnasi, dan aku akan mengambilnya untukmu. Reinkarnasi ke-9, aku akan mencarinya, mereka satu persatu dan benar-benar memenggal kepala. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milikku sendiri. Berkat Anda, status 2 kekuatan lainnya dapat dikatakan sebagai pemimpin sejati di seluruh dunia 1000 besar dan bahkan di luar dunia. Begitu jatuh, lelaki kurus itu mengangkat telapak tangannya, dan semburan api putih susu keluar dari telapak tangannya, yang dengan mudah mendarat di kepala bocah lelaki yang mencoba melarikan diri. Pada titik ini, semua vitalitas bocah lelaki itu menghilang begitu saja, tampaknya tanda kelopak misterius ini dan kekuatan tingkat reinkarnasi terlalu lemah di tangannya. Setelah beberapa saat, seluruh kota berubah menjadi tumpukan puing hantu dan serigala meratap, darah mengalir ke sungai, dan itu menyedihkan. Reinkarnasi ke-9 yang diubah oleh senior sebelum dia jatuh. Api putih susu sosok putih susu dibagi menjadi 3 bagian,
dan sosok putih perak adalah reinkarnasi ke-9 menelan 10 warna piton. Apa yang terjadi? Xiao Yan masih menganalisis dan memilah informasi. Jelas, apa yang dilihatnya hari ini terlalu mengejutkan. Berita intelijen semacam ini tampaknya menjadi sensasi, dan bahkan kecerdasan yang merongrong seluruh dunia. Dalam domain api tak berujung. Xiao Yan, apakah kamu sudah menemukan salah satu kekuatan itu? Seberkas cahaya redup muncul di antara alis Yunqi, yang tinggal sendirian di ruangan yang sunyi. Di jejak Xia Guang, ada napas samar yang jatuh ke dalam tidur nyenyak, napas terlindung oleh 9 kelopak misterius, dan itu tampaknya menjadi kehidupan baru. Namanya seperti tempat lain. Sialan, mengapa saya menemukannya di kehidupan ke-8, tetapi yang terakhir ini tidak dapat ditemukan? Apa yang salah? Di tempat yang jauh, seorang pria tampan bermandikan lingkaran cahaya putih susu. Sosok itu tidak bisa membantu mencibir. Ada lusinan peti mati gelap di sekujur tubuhnya, dan napas mereka tidak kalah dengan napas beberapa hantu yang kuat. Adapun reinkarnasi generasi ke-8 di mulutnya, dia telah sepenuhnya dibunuh olehnya, dan tubuh serta jiwanya telah dihancurkan, bahkan sihir kebangkitan kerajaan malaikat tidak dapat melakukan apa-apa. Orang ini adalah orang yang keberadaannya dan bahkan identitasnya sangat aneh, Ren Yuanzi. Hanya saja yang terakhir diizinkan untuk mencari reinkarnasi dari kehidupan ke-9-nya, tetapi hanya reinkarnasi dari kehidupan terakhir yang tidak dapat ditemukan. Tampaknya kehidupan ke-9 tidak ada di dunia ini sama sekali. Dalam kekosongan misterius, Xiao Yan diam-diam menutup matanya dan memahami adegan yang baru saja dilihatnya. Untungnya, sebelum masuk ke sini, dia diam-diam memberi Cailin pil obat yang dibutuhkan Cailin, serta 2 api suci. Reinkarnasi ke-9 itu misterius dan misterius, tapi kenapa tidak ada jejak kelopak seperti ini di tubuhku? Tapi aku bisa dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada beberapa fluktuasi kekuatan di tubuhku. Jejak kelopak yang baru saja kulihat tampaknya hanya gambar ruang waktu yang merekam berita. Tampaknya tetap di sini, mengatakan sesuatu pada diriku sendiri untuk sementara waktu, aku memiliki perasaan campur aduk, tetapi Xiao Yan telah memperoleh banyak wawasan karena dari ini, bahwa kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat ke-6 yang baru saja dipromosikan, benar-benar menyebar dengan cepat menuju puncak. Waktu berlalu, dan di Gua Ular Setan 10 Warna, hampir 1 tahun telah berlalu, dan dunia luar baru berusia lebih dari sebulan. Cailin, kau belum keluar. Setelah retret, Xiao Yan merasakan sensasi berputar lagi, seolah didorong keluar oleh garis lintang misterius, dan segera kembali ke altar. Tepat setelah kembali ke altar, hati sanubari Xiao Yan tiba-tiba bergema ketika dia melihat Cailin menerima warisan di depannya. Dilihat dari gambar kelopak bunga barusan, reinkarnasi ke-9 telah dibunuh oleh pria misterius itu selama beberapa kehidupan. Setelah semua kehidupan ke-9 jatuh, gerbang surga dan bumi mungkin tidak dapat dibangkitkan. Dan pria dengan sosok putih susu, ancamannya bahkan lebih kuat daripada pemimpin di luar wilayah. Hanya saja yang mengganggu Xiao Yan sekarang adalah bahwa di reinkarnasi ke-9, ada banyak orang dengan bakat luar biasa, bagaimana saya bisa menemukannya? Dan reinkarnasi dunia ke-9 yang paling misterius dan tidak terduga, siapa itu? Apakah itu diri Anda sendiri? Meskipun saya memiliki beberapa fluktuasi halus dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki fluktuasi kelopak di tubuh saya. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengganggu Xiao Yan. Boom! Kekuatan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar dari altar, dan ular dan kalajengking yang tak terhitung jumlahnya dalam keadaan membatu gemetar, seolah-olah memanggil semacam seon untuk datang. Untuk sementara waktu, seluruh altar kosong dan runtuh seketika. Perasaan menakutkan di altar menyebar, dan bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini di puncak reinkarnasi lapisan ke-6, jantungnya berdebar tidak bisa membantu. Di atas altar, sinar cahaya 10 warna tiba-tiba muncul, dan segera tubuh besar yang tak tertandingi, dikelilingi oleh kekuatan mengerikan yang melahap langit dan melahap bumi muncul. Itu adalah piton menelan 10 warna dalam keadaan lengkap. Sisik multiwarna yang padat pada kulit bersinar dengan kilau yang indah, dan dengan mata yang diam dan tidak berwarna di pupil ular, kesombongan bawaan dan dominasi meresap keluar. Lingkaran 10 warna tersapu, dan saat berikutnya menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang indah dengan kurva yang mempesona. Di wajah centil, dingin, dan malas, tampaknya ada sentuhan penghinaan terhadap langit dan bumi. Ini sangat indah, penindasan yang kuat. Tubuh Xiao Yan berdiri di tanah altar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cailin dalam keadaan utuh. Jantungnya berdetak sedikit, peradangan, juga kehilangan konsentrasi normal. Wajah menawan yang lesu dan sedingin es tampaknya mengandung semacam kekuatan aneh yang merampok jiwa,
belum lagi tubuh yang hampir sempurna dan sangat halus, dan bahkan mengandung semacam kekuatan luar biasa yang melahap langit dan bumi. Cailin hari ini tampaknya sekali lagi kembali ke Medusa Ratu yang ganas dan terkenal di benua Doki. Sisi, skala warna baru saja muncul, matanya terdiam, dia mengangkat tangan gioknya yang ramping dan melambaikannya ke arah altar. Bayangan ular 10 warna yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan akhirnya berubah menjadi pemandangan cahaya 10 warna, yang sepenuhnya terbungkus dan terlindung, dunia altar ini. Dengan warisan sempurna dari 10 warna langit menelan piton, wajar untuk melindungi dunia altar terakhir, yang juga merupakan semacam umpan balik. Di mana Xiaoyan setelah melakukan semua ini, mata indah Cailin perlahan mengalihkan pandangan ke dunia. Berfokus pada tatapannya, dia menatap pria berbaju hitam di tanah altar. Rasa dingin di wajahnya menghilang seketika, senyum lembut dan hangat muncul, dan sepertinya ada ekstasi di matanya yang dalam. Ketika matanya menemukan Xiaoyan, mata Cailin yang malas dan dingin tiba-tiba meledak dengan panas yang menyengat, dan tubuhnya yang halus melonjak, cocok dengan semangat bawaan Ratu Medusa, glamor dan bergerak, keindahannya mencekik. Apakah kamu berhasil? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum, melihat wajah Cailin yang sekarang memerah, dan kekuatan misterius di sekujur tubuhnya bergejolak. Yah, kau, puncak peringkat reinkarnasi ke-6. Cailin bergerak sedikit dan datang ke sisi Xiaoyan dalam sekejap, tetapi setelah beberapa saat, pandangan ragu dan keterkejutan yang langka memenuhi matanya yang indah. Peringkat reinkarnasi ke-6. Xiaoyan dan Cailin tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan berkata bersamaan. Api iblis yang menghancurkan surga dan pil obat adalah kunci untuk penyerapan warisan yang sempurna kali ini. Api suci lainnya tidak cocok dengan nafasku, seharusnya ada seseorang yang lebih cocok dariku. Cailin selesai berbicara, jari giok ramping menunjuk Xiaoyan, dan sumber api suci muncul. Itu adalah sumber api suci dari api rubah. Di dunia yang tidak dikenal itu, ada beberapa hal tentang piton menelan langit berwarna 10, kamu harus tahu. Melihat skala warna yang begitu indah dan mengharukan, Xiaoyan menerimanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Berita yang terungkap di garis lintang misterius itu terlalu mengejutkan, Xiaoyan pasti tidak akan memberi tahu Cailin. Saatnya untuk kembali. Setelah keduanya berbicara lagi, Xiaoyan tertawa. Tunggu, perjalanan ke dunia iblis belum berakhir. Harimau darah jahat surgawi memiliki bakat yang bagus. Jika kita dapat memberikan bantuan untuk tetap berada di pusat dunia iblis, itu akan sangat membantu aliansi masa depan kita. Dan pusat dunia iblis. Tuhan Master Dunia sebelumnya memimpin orang untuk membantai klan Piton menelan kita. Meskipun Master Dunia tidak memiliki niat seperti itu, dia telah mendambakan kekuatan 10 warna, menelan Piton untuk waktu yang lama. Saya dapat mengetahui jejak asal dan membantu keduanya terpisah. Menerobos tingkat 8 yang sebenarnya, tingkat ke-7. Pada saat ini, kepribadian dan kekuatan Cailin telah mengalami bumi perubahan gemetar jelas. Setelah menerima kekuatan dari 10 warna langit menelan piton, batas Cailin adalah tingkat reinkarnasi 9 lapis. Sekarang tingkat reinkarnasi tingkat ke-6, tetapi pemahamannya tentang kontrol kekuatan piton menelan 10 warna tidak lengkap. Peringkat reinkarnasi lapisan ke-8 bukankah terlalu berisiko untuk melakukan ini? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, tetapi tidak menyetujui proposal Cailin untuk sementara waktu. Sekarang, dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi tingkat ke-6, dia hanya memiliki peluang kurang dari 10% untuk menang melawan Master Dunia Iblis. Itu harusnya sangat berharga. Itu telah tercatat dengan jelas dalam warisan 10 Caitian Swallowing Piton pendahulunya. Orb roh kayu ada di tangan Master Dunia di pusat dunia iblis. Cailin tersenyum mempesona, tampaknya telah menebak kekhawatiran Xiaoyan. Oh, manik-manik roh kayu. Pada saat ini, jantung Xiaoyan berdetak kencang. Jika Anda dapat menyelesaikan transaksi dengan Raja Dunia Iblis, maka Anda akan memiliki 3 bola roh di tangan Anda. Rencananya sekarang adalah untuk tidak mengetahui apakah Demon World Boundary Master adalah Wood Spirit Orb yang serakah, atau kesempatan untuk menembus peringkat reinkarnasi ke-8. 3 orang ini, benar-benar pergi dengan selamat dari tanah air Sicai menelan piton. Melihat penampilan agresif mereka, sepertinya mereka menuju kuil penguasa dunia. Apakah ada hal lain yang terlibat? Selesaikan itu. Reruntuhan gunung tempat ular piton telan 10 warna disimpan melonjak, dan 3 lingkaran cahaya energi menyilaukan tiba-tiba mengalir keluar dan menyapu menuju pusat dunia iblis. Dalam hal ini, banyak orang kuat di pusat dunia iblis menyaksikan adegan ini, dan mereka semua bingung. Jelas, mereka sangat bingung. Sekarang masalah telah diselesaikan, mengapa mereka bertiga masih pergi ke kuil Master Dunia? Apa orang-orang ini ada apa?
Mungkinkah karena pembantaian ular piton yang ditelan oleh penguasa dunia sebelumnya? Di pusat dunia iblis, di kuil rubah iblis berekor 9, seorang wanita cantik mengenakan jubah putih bulan mendongak. Melihat dari jauh, dia tampaknya memperhatikan Xiao Yan dan mereka bertiga, dan suara dalam kata-katanya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Karena mereka pergi ke wilayah klan rubah iblis ekor 9, leluhurnya telah memperhatikan mereka, tetapi sayangnya, sebagai orang di pusat dunia iblis, dia tidak dapat campur tangan dalam urusan dunia bawah. Xiao Yan membantu klan rubah iblis ekor 9 mendapatkan kembali kejayaannya. Biarkan dia memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan dan yang lainnya. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka memasuki pusat dunia iblis lagi, dan tujuannya tampaknya untuk pergi ke penguasa dunia iblis. Raja segala binatang dan 10 warna langit menelan piton awalnya adalah salah satu penguasa dunia sebelumnya di pusat dunia iblis, jadi mereka sangat akrab dengan setiap tanaman dan pohon di sini. Setelah beberapa menit, Xiao Yan dan tiga tiba di kuil tempat Master Dunia tinggal di luar. Tidak mengherankan, setelah beberapa gerakan, Xiao Yan dan rombongannya datang ke hutan pegunungan yang tenang, di mana ada istana aneh yang tampak seperti sejenis binatang buas yang tak tertandingi, dan kekuatan agung di sekitarnya menakutkan. Menurut kekuatan warisan Cailin, tidak sulit untuk dideteksi ini adalah kuil penguasa dunia iblis. Ini habitatnya, tapi dengan benda ini saja, aku khawatir akan sulit menyelesaikan transaksi itu. Sesampainya di luar kuil yang tenang ini, Cailin menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Meskipun dia mengungkapkan berita tentang Mulingzu kepada Xiao Yan, Mulingzu adalah salah satu kunci Paradise Lost, dan Paradise Lost adalah salah satu rumor yang ditinggalkan oleh Seon Digital, mengendalikan kunci untuk memasuki God of War. Jalan untuk memasuki dosen, dan terobosan lengkap ke tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, pilihan keduanya, tidak peduli siapa yang akan memilih yang pertama. Jangan khawatir. Xiao Yan tersenyum, dia memiliki kepercayaan diri. Adapun harimau darah jahat surgawi di samping, ada ledakan ekstasi di wajahnya saat ini, dan kedua pengikut itu sepertinya sudah menyerah. Mereka berdua baru saja muncul dari tanah air ular sanca 10 warna, dan mereka memberi diri mereka jejak darah ular sanca 10 warna. Dengan ini, tidak akan menjadi masalah untuk melangkah ke reinkarnasi ketujuh. Pangkat. Hari ini, dia telah lama menganggap Xiao Yan sebagai master sejati. Pergi. Xiao Yan dan Cailin saling memandang, dan mereka berdua maju selangkah pada saat yang sama, dengan lembut menyentuh telapak tangan mereka di portal kuil, mendorongnya menjauh. Boom! Portal kuil dengan mudah didorong terbuka, tetapi sebelum keduanya melangkah ke dalamnya, energi iblis hijau tersapu dengan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Kekuatan Master Dunia. Tianxi Suehu yang mengikuti di belakang keduanya memiliki wajah yang dingin, dan tubuhnya sedikit bergetar melawan tekanan seperti itu. Perubahan semacam ini benar-benar membuat Xiao Yan dan Cailin merasakan tekanan besar. Api suci yang menyilaukan dan kekuatan 10 warna terus-menerus bercokol di keduanya, dan mereka benar-benar berjalan menuju kuil selangkah demi selangkah. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton seperti yang diharapkan, kamu telah sepenuhnya menangkapnya. Di kuil perunggu yang dingin, raungan kebencian menyapu seperti binatang buas. Senior, kita bertemu lagi. Xiao Yan dan Cailin perlahan melawan ancaman dan penindasan dari Raja Dunia Iblis, mata mereka terkunci pada Raja Dunia Iblis yang bercokol di atas meja batu. Di kuil, cukup dingin dan lesu, kecuali untuk beberapa koleksi meja batu dasar, hanya ada satu aula besar, seolah-olah kuil di sini adalah ruang rahasia bagi yang terakhir untuk berlatih. Beberapa orang berduyun-duyun ke kuil dengan keriuhan yang begitu besar, apakah ada hal lain yang terjadi? Pikiran Raja Dunia Iblis bergerak, matanya terus-menerus memindai mereka berdua, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kaisar Iblis telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tujuan kedatangan mereka ke pusat dunia iblis hanyalah untuk menyelesaikan masalah piton menelan langit berwarna 10. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan, bukankah logis untuk kembali ke wilayah api tak berujung? Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada senior. Saya tidak memiliki kewajiban untuk menjawab Anda. Sementara saya dalam suasana hati yang baik, bolak-balik dari tempat saya berada, jika tidak, bahkan jika ada banyak orang kuat di belakang Anda, aku akan melakukan sesuatu untukmu, terutama yang ada di sebelahmu. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton adalah untukku, tapi Raja Dunia Iblis duduk di atas meja batu sendirian, memegang gulungan hijau di tangannya, seolah-olah memahami sesuatu. Gulu ini, esensi darah asli dari ular sanca menelan 10 warna. Dalam sekejap, sebelum suara Raja Dunia Iblis selesai berbicara,
ada botol batu giok yang indah di atas batu giok Cailin, tangan, tampaknya ada setetes darah 10 warna yang berdiri dengan tenang di dalamnya. Bahkan jika dipisahkan dari botol giok dan segel dari 10 warna langit menelan piton, setetes darah itu memancarkan energi yang sangat agung. Di tangan penguasa dunia apakah ada orb roh kayu? Xiao Yan berkata dengan lembut. Apa? Mata tua itu perlahan menjauh dari gulungan di tangannya. Pertama, dia menatap esensi darah asli ular piton yang menelan 10 warna di tangan Cailin, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan ekspresi kaget perlahan muncul di matanya. Mengapa Xiao Yan ini tahu tentang orb roh kayu? Bahkan saya hanya tahu sedikit tentang 5 mutiara roh, jika bukan karena suksesi dari generasi master dunia sebelumnya, saya tidak akan dapat mengetahuinya dalam hidup saya. Apa artinya ini? Saat berikutnya, kejutan di wajah dunia iblis menghilang seketika, dan dia kembali ke keadaan tenang, dan berkata dengan nada ringan. Kami bersedia menukar setetes darah asli ular sanca menelan 10 warna dan senior dengan imbalan manik roh kayu. Tetesan darah ini berbeda dari darah biasa. Itu terintegrasi ke dalam jiwa asli, dari piton menelan 10 warna, yang dapat membantu senior untuk benar-benar menginjak tanah. Masukkan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya terkunci pada Demon Realm Boundary Master, seolah menunggu keputusan yang terakhir. Jelas ini adalah chip terbesar yang bisa mereka hasilkan. Cailin dan Tianxi Suehu juga perlahan melepaskan kekuatan yang kuat, selalu mengawasi pergerakan Master Batas Alam Iblis. Xiao Yan, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tuan ini tidak akan berani membunuhmu? Cahaya iblis yang agung dan mendominasi menyebar, langsung menekan nafas dari 3 orang yang hadir. Adegan yang tiba-tiba dan aura pembunuh yang agung membuat wajah Xiao Yan sangat suram. Dia mundur sedikit, dan nyala api suci yang menyilaukan menyembur keluar, melindungi Cailin dan mereka berdua. Apakah Anda salah menebak? Orb roh kayu tidak ada padanya. Atau transaksi semacam ini, baginya, terlalu konyol. Tuan Batas Alam Iblis, waktumu seharusnya hampir habis. Jika kamu bersikeras mengejar jalan melawan dewa, aku berani mengatakan bahwa kamu akan jatuh sepenuhnya sebelum kamu menembus ke tingkat ke-8. Berhasil, saya dapat menghapus semua keluhan dan keluhan dari penguasa dunia dari dinasti masa lalu Anda terhadap saya. Pada saat ini, busur indah melonjak di sekitar tubuh Cailin, dan kekuatan 10 warna sedikit berputar, secara tak terduga melepaskan ledakan kegembiraan dan ketidakpuasan aura iblis agung dari penguasa dunia dari dunia iblis yang menakutkan. Jelas warisan dari 10 warna langit menelan piton tampaknya telah mewariskan rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang diketahui oleh Cailin sebelumnya. Cailin hari ini, seperti ular dan kalajengking, memiliki senyum dingin dan glamor di wajahnya yang dingin dan malas. Dia menatap Master Batas Dunia Iblis kata demi kata, menunggu keputusan yang terakhir. Apakah akan memilih transaksi ini untuk memperpanjang hidupnya atau menggunakan waktu singkat yang tersisa untuk mengumpulkan 5 manik-manik spiritual, mengingini kekuatan tertinggi dari dunia yang hebat itu pertempuran God Rank. Kamu. Mendengar nada bicara Cailin, tubuh Demon Realm World Lord tiba-tiba membeku, dan ada geraman yang sangat marah di sudut matanya. Ada banyak berita tentang pusat dunia iblis dalam warisan piton menelan 10 warna. Menghadapi Master Dunia Iblis dalam keadaan marah, Cailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengguncang botol giok di telapak tangannya, sesuka hati. Esensi darah asli dari ular sanca menelan 10 warna dalam botol giok benar-benar berbeda dari esensi darah yang diberikan kepada harimau darah jahat surgawi. Untuk menyingkat setetes esensi darah ini, Cailin telah menghabiskan banyak usaha. Di seluruh kuil, bau bubuk mesiu ditekan secara ekstrim, seolah-olah akan meledak sepenuhnya kapan saja, karena tidak ada yang tahu kekuatan membunuh ganas seperti apa yang muncul di mata merah Tuan Dunia, dari dunia iblis. Senior, bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Xiao Yan berbicara lagi, suaranya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan dan keberanian. Sekarang kekuatan mereka bertiga bertambah, tidak mungkin mereka akan kalah dari Master Dunia Iblis. Aku ingin 2 tetes, kalau tidak, aku tidak akan membicarakan masalah ini. Mata ganas dari Master Dunia Iblis berangsur-angsur menjadi kusam, dan kemudian dia mengulurkan 2 jari dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cailin, ayo pergi. Mendengar kata-kata dari Demon Realm Boundary Master, Xiao Yan tersenyum masam, meraih lengan ramping Cailin dengan telapak tangannya, mengangkat langkahnya dan berjalan keluar dari kuil dengan kecepatan yang keterlaluan. Namun, ketika dia pergi dari sini, bahkan Demon Realm Boundary Master tidak melihat senyum sekilas di mulut Xiao Yan untungnya.
di tengah keserakahan dan kehidupan yang tak ada habisnya, Demon Realm Boundary Master memilih yang terakhir. Jika Anda memilih yang pertama, hal ini akan lebih sulit untuk ditangani. Sesyah. Di antara gunung dan hutan yang tenang, Xiao Yan dan Kailin meledak. Ketika mereka pindah ke ruang terbuka, telapak tangan mereka bergerak, dan saluran waktu untuk kembali ke medan api yang tak berujung diam-diam mengalir. Bagian ruang waktu sangat dalam, dan kekuatan ruang yang agung mengisinya. Begitu Xiao Yan dan mereka berdua mengalir ke dalamnya, mereka akan memulai perjalanan kembali. Apakah kamu baru saja pergi seperti ini? Pada saat langkah kaki mulai bergerak dan melangkah ke lorong ruang waktu, penyesalan langka muncul di wajah malas Cailin, dan mata ular yang menawan perlahan menatap dunia iblis yang jauh. Kuil Master Dunia, tetapi menemukan bahwa pria itu berdiri diam dan tidak tergerak. Lupakan saja karena senior serakah untuk pangkat dewa pertempuran, maka pertahankan, dan junior hanya mengumpulkan benda ini atas perintah klan Xiao. Warna ular sanca menelan, aku khawatir itu akan kurang dari 10 tahun jika kita tidak dapat menerobos dalam 10 tahun, aku khawatir itu akan benar-benar hancur di bawah bencana ke-8. Ayo pergi, saatnya pulang, hal-hal ini bukan lagi urusan kita. Begitu suara itu jatuh, keduanya berdiri bergandengan tangan, melangkah langsung ke saluran ruang waktu, dan kembali ke domain api tanpa akhir. Dua orang licik, dalam. Sekejap, ketika mereka berdua baru saja menyentuh saluran ruang waktu, langit hijau menyelimuti tubuh mereka seketika, kekuatan iblis yang tak terlihat, seperti semacam kekuatan luar biasa, akan beberapa kekuatan di tubuh mereka dimobilisasi pada saat yang bersamaan. Ini adalah kekuatan sejati dari Master Dunia Iblis. Kekuatan paling kuat yang mendekati urutan reinkarnasi 8 kali lipat. Sisi. Merasakan langit hijau yang aneh di sekujur tubuh, lingkaran cahaya 10 warna yang cemerlang melintas di mata Cailin, dan roh ular 10 warna muncul dari belakang, kekuatan mengerikan yang menelan langit dan melahap bumi sepenuhnya, datang. Tidak, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Cailin yang akan menggunakan seluruh kekuatannya, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Master batas alam iblis masih tidak bisa duduk diam. Tetapi setelah mengatakan itu, Cailin memiliki semua warisan dari 10 warna menelan piton, bahkan jika itu hanya tingkat reinkarnasi tingkat 6, tetapi kekuatan sebenarnya, dikombinasikan dengan roh ular 10 warna, bahkan jika dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkannya. Cailin hari ini tampaknya sekali lagi menjelma menjadi Ratu Medusa yang glamor dan arogan di benua Doki. Tidak tepatnya, dia mungkin Ratu Langit yang paling ditakuti menelan piton di seluruh dunia 1000 besar. Transaksi ini diterima oleh master ini. Meskipun dia sedikit tidak berdaya, masih ada semburan kelegaan di mata lama Master Dunia Iblis. Bola roh kayu memang sangat berharga, itu adalah harta yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh penguasa dunia iblis dari semua dinasti, dan itu bahkan terkait dengan memasuki Dewa Do, tapi dia menghabiskan terlalu banyak asal dan vitalitas untuk menembus tingkat ke-8. Dia tidak berani bertaruh. Apalagi sekarang Perang Dunia Kedua telah dimulai, sebagai penguasa dunia iblis, dia harus menjaga keselamatan banyak nyawa di dunia iblis. Selamat bertransaksi. Mengikuti mulut alam iblis, Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil botol giok di tangan Cailin dan menyelesaikan transaksi dengannya. Di tangannya sendiri, selain bola roh api yang diperoleh dari klan penjaga, bola roh air diperoleh dari alam abadi, dan sekarang ia telah memperoleh bola roh kayu. 5 spirit bats, 3 di antaranya telah diperoleh. Harimau darah jahat surgawi harus tetap berada di pusat dunia iblis aliansi dalam beberapa hari. Saya masih berharap bahwa Master Dunia akan berkontribusi. Setelah mengklarifikasi tindakan pencegahan esensi darah, Xiao Yan hanya berkata dengan sopan setelah selesai, semuanya di sini. Dia tahu bahwa dalam periode waktu berikutnya, penguasa dunia dari dunia iblis mungkin akan jatuh ke dalam pengasingan dan mencapai tingkat 8 yang sebenarnya. Itu wajar sekarang dunia peri, dunia hantu, dan dunia iblis kita adalah tempat yang bisa dipercaya. Dengan domain api tak berujungmu, itu tidak buruk. Perpisahan. Untuk sementara, Xiao Yan dan Cailin perlahan kembali menuju wilayah api tak berujung. Perjalanan ke dunia iblis ini adalah pengalaman yang berharga. Sama seperti Xiao Yan dan keduanya pergi, dan Master Dunia Iblis sedang mengatur serangkaian acara di alam iblis, sosok kacau diam-diam menyelinap ke langit binatang iblis di pusat alam iblis. Piton menelan 10 warna, raja dari semua binatang, dan bahkan mayat beberapa Master Dunia generasi pertama, dewa menerimanya dengan senyuman. Tapi saya telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menguji dan memeriksa, dan saya telah ditentukan bahwa Xiao Yan tidak memilikinya di tubuhnya.
Fluktuasi kehidupan reinkarnasi sebelumnya hanyalah reinkarnasi ke-9, di mana itu? Saya akan merasa tidak nyaman jika saya tidak sepenuhnya menghapus semua kekuatannya. Lagi pula, orang itu, entah itu sarana atau kebijaksanaannya, terlalu luar biasa. Meskipun ada beberapa aura di sekitar langit yang dekat dengan lapisan ke-7 atau bahkan ke-8, sosok yang bermandikan lingkaran cahaya putih susu masih terlihat tertekan. Xiaoyan, kamu harus tumbuh dengan cepat. Kedua orang itu sangat ambisius, mereka tidak akan memberimu terlalu banyak waktu. Kehidupan mereka berdua, serta kerajaan malaikat, masih membutuhkanmu, puaslah padaku. Pada saat itu, kursi ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Susu, suara suram terdengar, dan dunia sekali lagi tenang, tetapi di lubang tidur para penguasa masa lalu di tengah dunia iblis, tubuh dan roh telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mayat dari sosok-sosok itu tiba-tiba pulih dengan aneh, dan kemudian mengikuti yang terakhir dan pergi dari sini dengan tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Kekuatan dari banyak pembangkit tenaga listrik itu dapat dikatakan sangat menakutkan, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari reinkarnasi 9 kali lipat yang dapat menghadapinya. Tapi di seluruh dunia 1000 besar, ada berapa orang di urutan reinkarnasi tingkat 9? Apa tujuan orang ini? Semuanya tampak membingungkan. Perjalanan ke dunia iblis berakhir, dan keduanya kembali ke domain api tanpa akhir. Markas wilayah api tak berujung hari ini, sebuah wilayah besar, terlindung oleh lautan api suci, dan api yang mengamuk menyala, yang memicu gengsinya secara tajam dan jelas. Dalam domain api tak berujung, tampaknya tidak ada aura jahat yang dapat dicampur ke dalamnya. Bagaimanapun, ia memiliki perlindungan dari lautan api suci, dan sulit bagi aura jahat untuk menembusnya. Seluruh domain benar-benar makmur. Benua Sifang juga menyuguhkan pemandangan yang makmur. Namun, tepat ketika semuanya berkembang dengan mantap, sesuatu yang tidak biasa terjadi di area aneh di wilayah api tak berujung. Tempat ini milik salah satu dari 4 benua wilayah api tak berujung dan milik wilayah pemerintahan Putri Xingchen. Dalam kekosongan khusus, ada pemandangan jurang maut, dan sekarang tampaknya ada aura aneh, terus-menerus muncul. Putri Xingchen dan yang lainnya tidak melaporkannya karena banyak urusan sehari-hari tingkat tinggi Xiaoyan, tetapi hasil deteksi jurang tidak berkembang, dan tidak ada kerusakan sama sekali, jadi mereka menyembunyikan hal semacam ini. Xiaoyan dan Kailin dia telah kembali ke wilayah api tak berujung selama beberapa hari, tetapi dia telah menjalani kehidupan yang damai selama beberapa hari, dan dia juga telah dengan hati-hati memahami banyak peluang harta karun yang diperoleh di dunia iblis. 2 api suci, senjata tiran, dan bahkan warisan ular sanca menelan 10 warna, peluang semacam ini benar-benar menarik perhatian. Selama periode ini, Sun Er telah memperoleh beberapa manfaat dari retret dan latihannya, dan dia telah pergi. Dengan segel reinkarnasi misterius di tengah alisnya, kekuatannya telah mencapai level-level reinkarnasi kelima. Hanya setelah reinkarnasi benar-benar berhasil, bisakah itu ditingkatkan bagaimanapun, dalam urutan reinkarnasi, batas air yang sebenarnya adalah sebelum dan sesudah urutan reinkarnasi kelima. Adapun api rubah Tianxia dibawa kembali dari dunia iblis, kepemilikannya telah disetujui oleh Sun Er dan Cailin, dan diberikan kepada Mu Yingying, yang masih mundur. Bagaimanapun, kehidupan gadis ini benar-benar menyedihkan. Siu ada Fen Jue, di antara api suci di tengah dan bawah ini, hanya Mu Yingying yang paling cocok. Karena bahaya tersembunyi di tubuh Sister Cailin telah diselesaikan, tugas paling mendesak sekarang adalah menangani Perang Dunia Kedua. Selama periode ini, banyak pasukan teratas di seluruh dunia 1000 besar belum diserang oleh orang asing, tetapi orang-orang panik, tampaknya Dakyangong telah tertunda oleh beberapa hal yang merepotkan. Pertemuan aliansi 4 alam akan dimulai di sini sebentar lagi, dan saudara Xiaoyan juga diperlukan untuk memimpin situasi keseluruhan. Di halaman yang tenang di wilayah api tak berujung, 2 seorang wanita dan seorang pria muncul di sini. Sun Er meletakkan tangannya di kepala merah mudanya, dan menatap Xiaoyan dengan obsesi. Kekuatan semacam ini, bahkan skala warna tidak dapat ditarik kembali dengan bebas. Lagi pula, kekuatan ular sanca menelan 10 warna terlalu istimewa dan aneh. Yah, mereka seharusnya datang, ayo pergi. Xiaoyan terkekeh, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang tinggi di wilayah api tak berujung. Memutar kepalanya untuk melihat 2 wanita di sampingnya lagi, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bangga dan bahagia. Sun Er adalah ruang utama, putri kebanggaan orang dahulu, nyonya keluarga, bermartabat dan elegan. Cailin memiliki temperamen yang dingin dan cantik, tetapi temperamennya sangat arogan. Kedua wanita itu memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak seperti Mu Yingying, nakal dan imut,
dan bahkan memiliki mentalitas yang tenang seperti Yun Yun. Namun, salah satu dari 4 ekspresi wanita bisa dengan mudah menyentuh hati sanubari Xiaoyan. Hal ini tampaknya menjadi salah satu tujuan perlindungan dan penguatan. Boom! Altar tak berujung wilayah api tak berujung, ini adalah altar api suci yang dibentuk oleh beberapa nyonya wilayah api tak berujung dan Xiaoyan, terlindung oleh kekuatan beberapa api suci. Kecemerlangan api suci meningkat, dan itu memiliki efek pengganda pada budidaya pembangkit tenaga atribut api. Ini juga merupakan area dengan spesifikasi tertinggi dari medan api tak berujung. Di masa lalu, itu dijaga ketat, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Menurut rumor dari banyak pembangkit tenaga listrik, mungkin ada lebih dari 10 jenis aura api suci yang tersisa di altar tak berujung. Pada saat ini, dalam kekosongan wilayah api tak berujung, saluran ruang angkasa yang digunakan untuk menghubungkan berbagai alam menderu dengan energi yang agung, dan bahkan di wilayah api tak berujung, satu demi satu eksekutif tingkat tinggi wilayah api tak berujung muncul bersama di sini. Pusat Dunia Hantu, Wakil Penguasa Dunia, Penguasa Pemakan Jiwa, dan Penguasa Ranah Jiwa Li, Duo Qifei. Kekosongan melonjak, dan seorang pria paruh baya dengan wajah muram melangkah keluar, matanya sedalam bintang, dan dia baru saja muncul. Dia menatap wilayah api yang tak berujung ini, dan ekspresi puas keluar dari mulutnya. Ini adalah wilayah api tak berujung. Ini jauh lebih kuat dari markas pemakan jiwaku. Tidak heran anak ini tidak memandang rendah mantelku. Qifei, saat ini, tampak seperti peri dari debu, tapi dia matanya sedikit melonjak, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ketika matanya yang indah melihat sosok Xiaoyan yang bergerak dari kejauhan, sedikit kehangatan memenuhi hatinya, tetapi ketika dia melihat dua wanita di samping tubuh Xiaoyan, desahan memenuhi hatinya dalam. Hidup ini, dia tidak memiliki hubungan dengan dia hanya bisa memotong utas cinta, tetapi mengetahui ini, perasaan sebenarnya dari adegan ini muncul di depannya, dan dadanya masih terasa sakit. Wakil penguasa dunia dari pusat surga, Dewa Perang Raja Sura, dan penguasa istana Dewa Bulan, Yueru, Nyonya Yunyun juga kembali. Suara lain jatuh, dan cahaya menyilaukan melintas di lorong yang kosong. Dipimpin oleh Nyonya Yunyun, ada juga seorang wanita cantik di sampingnya, matanya yang dingin cocok dengan tanda bulan di antara alisnya, memberinya aura yang menakjubkan. Begitu Yueru tiba di sini, dia melihat Xiaoyan dan dua wanita di sampingnya, matanya sedikit berkerut, dan kemudian dia menggigit gigi peraknya, kembali mengunjungi ayahnya. Jangan khawatir, ayahmu telah berada di bawah perlindungan wilayah api tak berujung, menunggu akhir pertemuan, kamu dapat mengunjungi kapan saja. Yun Yun tersenyum manis, secara alami menyadari kekhawatiran Yueru. Yueru mendengus pelan, alih-alih membuka mulutnya, dia menutup mulutnya dan menunggu kedatangan sosok lain. Selain itu, pria paruh baya di belakang dua wanita yang memancarkan aura mencekik berdarah orang-orang bingung. Keberadaan terkenal dunia Dakian juga merupakan wakil penguasa alam dari pusat surga setelah rekonstruksi. Penguasa dunia perwakilan dari pusat dunia iblis, rubah iblis berekor 9, dan penguasa dunia iblis, serigala naga hitam. Kedua sosok itu muncul lagi, dan energi iblis yang mendominasi tak tertandingi menyebar. Penatua Agung Klan Peri Api dan Tuan Xiaoyi. Setelah beberapa saat, kehampaan melonjak lagi, dan nyala api yang menyilaukan menyapu. Di atas seluruh altar yang tak berujung, ada gelombang panas yang samar menyapu. Untuk sementara waktu, sosok yang akrab dengan Xiaoyan telah tiba, dan kali ini karakter utama aliansi telah berkumpul. Alam iblis, alam hantu, alam surga, klan peri api, alam api tanpa akhir, dan aliansi 4 alam tidak dapat ditunda. Semuanya, silakan duduk. Melihat sosok terkenal di depannya, Xiaoyan tersenyum santai, dan kursi api di altar tak berujung muncul. Sudah kerja keras. Sambil berjalan, Xiaoyan diam-diam mendekati telinga Yun Yun, meludahkan udara panas dan berbisik. Perjalanan Yun Yun ke surga tidak hanya sangat meningkatkan teknologi pemurnian obat Yunqi, tetapi juga sepenuhnya menyerahkan istana Hua Shen ke Hua Qianqian, yang membuat hubungan antara kedua kekuatan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lakukan banyak hal. Kekuatannya telah meningkat banyak. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, pipi Yun Yun memerah, dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa menggigit gigi peraknya dengan ringan dan duduk. Tokoh lain juga mengambil tempat duduk mereka, tetapi kekuatan pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini sangat menakutkan. Penguasa pemakan jiwa di alam hantu adalah peringkat reinkarnasi ke-6, dan Du Qifei adalah peringkat reinkarnasi ke-6. Dewa Perang di surga, Raja Sura, tingkat reinkarnasi tingkat ke-6, dan puncak tingkat reinkarnasi tingkat ke-5 Yueru.
Rubah iblis berekor 9 di dunia iblis adalah tingkat reinkarnasi tingkat ke-6, dan naga hitam dan serigala adalah tingkat reinkarnasi tingkat ke-5. Penatua Agung dari klan Fire Elf berada di tahap reinkarnasi lipat ke-5, dan Xiao Yi telah melangkah ke ranah reinkarnasi setengah langkah 5 kali lipat. Selain itu, di domain api tak berujung saat ini, penjaga klan Xiao, garis keturunan Feng Wan sekarang menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat pertumbuhan kekuatanmu bocah tapi itu sedikit menakutkan. Segera setelah semua orang duduk, senyum aneh muncul di wajah Tuan Pemakan Jiwa, menatap Xiao Yan dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia kalah, suaranya. Ingin berkeliling dunia sendirian, dia akhirnya mendapatkan senjata jahat, dan kekuatannya meningkat ke puncak peringkat reinkarnasi ke-5. Setelah bencana di dunia hantu berakhir, dia hanya melangkah ke peringkat reinkarnasi ke-6 mengandalkan Xiao Yan, pil obat berharga yang disempurnakan untuk dirinya sendiri. Kesempatan ini dapat dikatakan membuat orang cemburu. Tapi sudah berapa lama dipisahkan dari Xiao Yan, kekuatan orang ini tampaknya tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri. Uhuk-uhuk, ditatap seperti ini oleh pemakan jiwa, Xiao Yan hanya bisa tertawa datar. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kekuatannya adalah hal yang biasa, kan? Bagaimanapun, orang-orang kuat di daerahnya masing-masing adalah tokoh terkemuka di daerahnya masing-masing. Yang lain telah bekerja keras untuk berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya mereka tidak sekuat Xiao Yan, seorang keturunan yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, ratus tahun. Jika hal semacam ini dikatakan secara langsung, itu akan terlalu sulit, itu terlalu memukul orang. Diingatkan oleh Master of Soul Eater, perwakilan dari 4 kekuatan utama menatap Xiao Yan dengan ragu. Ketika Anda pergi, garis dunia hantu terburu-buru ini adalah Xiansu atas, gigitan untuk menelan hari, dikombinasikan dengan tampilan karakter pemakan jiwa, cukup ajaib. Setelah sekejap mata, pemakan jiwa utama besar gelombang tangan, gulungan gelap itu mengalir keluar dari udara tipis dan segera diproyeksikan ke arah Xiao Yan. Kekuatan melahap yang samar, bahkan di altar yang tak berujung, api suci memiliki sentuhan samar untuk ditelan olehnya. Ini adalah seni abadi atribut kayu terbaik, alam dewa kayu batu. Menyaksikan Tuan Pemakan Jiwa menghabiskan begitu banyak, rubah iblis berekor 9 persis sama, dan gulungan hijau penuh vitalitas tanpa akhir muncul dari sana, udara tipis. Kedua kekuatan surga dan peri api saling memandang, jelas mereka tidak membuat persiapan yang memadai, dan hanya bisa tertidur dengan tenang. Terima kasih dua senior. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Dia secara alami tahu bahwa sekarang di tingkat reinkarnasi ke-6 dan ke-7, hanya seni abadi teratas yang dapat mengatasi pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama, jika tidak, keterampilan bertarung tingkat abadi tidak akan cukup. Tidak mungkin menyebabkan kerusakan besar pada yang kuat di tingkat yang sama. Setelah tingkat ke-6 dan ke-7, itu mirip dengan kekuatan Raja Dunia Iblis, dan mungkin itu adalah keterampilan bertarung dari peringkat setengah dewa. Melihat suasana yang sedikit aneh di arena, para eksekutif puncak dari wilayah api tak berujung yang duduk bersila di belakang Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Pemilik domain mereka, tampaknya benar-benar tidak sederhana. Tuan domain, tuan-tuan, kita harus bisa mendiskusikan aliansi. Setelah beberapa saat, Feng Wan berdiri dan berkata, pada awalnya, kekuatannya adalah tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Setelah kegagalan mengatasi bencana, dia menjadi sangat tua. Kemudian, mengandalkan latar belakang aula pil realm api tak berujung, dia tidak hanya memulihkan kecantikan dan penampilannya, tetapi juga menerobos dengan kekuatan ke tingkat keempat. Namun, Feng Wan masih memikirkan tentang penghapusan Xiao Yuntian dari garis keturunan wali mereka, bahkan jika dia tahu bahwa ada beberapa kesalahpahaman, dia masih tidak bisa meyakinkan garis keturunan wali di belakangnya sampai kebenaran terungkap. Senior, mari kita mulai bisnis sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, suasana yang semula lembut juga menjadi tegang. Karena mereka tahu bahwa pembahasan selanjutnya tentang aliansi tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Masalah aliansi kecil, dan gerakan aliansi selanjutnya besar. Perang langit dan bumi kedua telah dimulai. Sekarang situasi di dunia 1000 besar tegang. Wajar untuk mengumpulkan semua senior untuk lebih memperkuat hubungan antara satu sama lain dan membentuk aliansi, sehingga membentuk perlindungan 4 arah. Suara acuh tak acuh Xiao Yan melewati tanpa henti. Telinga semua orang di altar seperti guntur. Satu-satunya kekuatan yang dapat dipercaya saat ini adalah dunia hantu, dunia iblis, dan dunia surgawi, seperti peri api. Jika kekuatan lain yang keberadaan dan identitasnya tidak pasti ingin bergabung dengan aliansi, mereka akan memutuskan bersama. Kekuatan baru setelah aliansi,
yang disebut Aliansi Api Tak Berujung, memiliki Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi, dan telah mendirikan paviliun penatua di bawahnya. Mereka yang lebih kuat dari reinkarnasi tingkat ke-6 dapat bergabung tanpa syarat. Pemimpin aliansi memiliki hak untuk memobilisasi dan membuat keputusan, tetapi jika lebih dari 2/3 orang kuat di paviliun tua keberatan, mereka dapat membatalkan semua perintah pemimpin, atau bahkan menghapus pemimpinnya. Mata dingin Cailin berkedip, dan dia berbicara dengan ringan, benar-benar menyelesaikan masalah spesifik dari aliansi ini. Tentu saja, di antara 3 alam sekarang, semuanya adalah alam yang telah menerima bantuan Xiao Yan, sehingga mereka tidak akan memiliki perlawanan terhadap aliansi. Yang benar-benar mengkhawatirkan Xiao Yan adalah tindakan aliansi selanjutnya. Apakah Xiao Yan ingin membentuk aliansi untuk tetap aman, atau mengambil inisiatif untuk menyerang? Ya, oke, setuju. Semua pria kuat mengangguk pada saat yang sama, tentu saja setuju dengan Cailin. Kalau begitu aliansi api tak berujung akan dibentuk mulai hari ini. Tujuan kita adalah mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengusir suku-suku jahat di luar wilayah dengan alasan mempertahankan tanah air kita. Tentang dirimu, latar belakang kekuatan, sehingga aliansi dapat mengetahui pada tahap apa kekuatan tempur pamungkasnya berada atau untuk merumuskan serangkaian tindakan untuk tindakan selanjutnya. Xiao Yan selesai berbicara, matanya tiba-tiba menyipit, dengan rasa ingin tahu jalan. Saya telah mengalami adegan yang terjadi di dunia hantu dan surga, jadi saya biasanya tahu kekuatannya. Namun, mirip dengan dunia iblis misterius, atau peri api, kekuatan dan latar belakangnya tampaknya agak kabur. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, kecuali untuk pemakan jiwa, mata yang lain menunjukkan sedikit keheranan. Orang ini tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi dia melakukan sesuatu tanpa ambiguitas. Dengan orang yang cakap seperti master dari Endless Flame Alliance, kekhawatiran di benak mereka perlahan turun. Sekarang di dunia hantu, Lord Lei telah mendapatkan kembali kendali atas payung manifestasi segudang hantu dan dewa, dan Duo Qifei memiliki kendali manik jahat dari segudang pikiran. Kekuatan keduanya perlahan bergabung. Menunggu kesuksesan penuh, Lei Lord mungkin diharapkan untuk melangkah ke lapisan ke-9 yang sebenarnya. Karena segel reinkarnasi, kekuatan Du Qifei juga akan meroket ke tingkat reinkarnasi ke-8. Adapun kekuatan lain, karena bencana di dunia hantu, pusat dunia hantu kami telah banyak menderita. Saya satu-satunya di tingkat ke-6 reinkarnasi. Berat atau bahkan 4 kali lipat, hampir 10 orang. Penguasa pemakan jiwa adalah yang pertama berbicara, mengungkapkan sebagian dari kekuatan dunia hantu, tetapi nada kata-kata, kekuatan dunia hantu masih belum optimis. Ke-8 atau bahkan ke-9. Mendengar kata-kata sombong dari Raja Petir, sudut mata orang-orang kuat di lapangan tidak bisa menahan diri untuk melompat sedikit. Segel reinkarnasi adalah segel warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dari peringkat reinkarnasi sebelum mereka mati. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi jatuh, Anda dapat menggunakan kekuatan khusus untuk membubarkan segel reinkarnasi, dan memilih mereka yang ditakdirkan untuk menjadi reinkarnasi Anda. Jika keturunan yang dipilih sebagai reinkarnasi mereka dapat berhasil bereinkarnasi sepenuhnya, pembangkit tenaga reinkarnasi mereka tidak hanya akan pulih ke kekuatan puncak mereka selama masa hidup mereka, tetapi bahkan dapat menembus belenggu dan memasuki peringkat berikutnya. Kekuatan Lord Lei telah mencapai puncak urutan reinkarnasi 8 kali lipat selama hidupnya. Jika mereka berdua berhasil dalam reinkarnasi, itu akan sama dengan dunia hantu yang memiliki kekuatan puncak dari dunia 1000 besar. Namun, pendekatan ini juga sangat jelas jahat begitu reinkarnasi yang terpilih sebagai reinkarnasi jatuh, keduanya akan jatuh. Kekuatan kita di surga sedikit lebih lemah. Hanya ada beberapa orang kuat di reinkarnasi tingkat ke-5, dan 2 orang di tingkat ke-6. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi lainnya relatif jarang terjadi. Yueru mengangguk dan mengguncangnya, kepala sedikit, jelas setelah alam surgawi yang hancur dan dibangun kembali, mungkin perlu banyak waktu untuk mengembalikan kejayaan sebelumnya ke kejayaannya. Di dunia iblis kita, penguasa dunia saat ini mundur untuk menyerang tingkat ke-8, dan wakil penguasa dunia keluar untuk menyelidiki beberapa hal yang tidak jelas. Ada lusinan orang di reinkarnasi tingkat ke-5, reinkarnasi tingkat ke-6, dan tingkat ke-7. Ada juga beberapa orang. Rubah iblis berekor 9 berkata, dan masih ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. Bagaimanapun, dunia iblis adalah dunia yang paling kuat selain manusia, dunia. Namun, ketika Raja Binatang Buas jatuh, kekuatan dunia iblis diperas oleh dunia manusia, dan tidak ada seorang pun di peringkat ke-9. Sejak itu, kekuatan dunia iblis telah sangat menyusut. Hei, saudara kedua,
kekuatan klan peri api kita saat ini sedikit lebih kuat dari alam surgawi. Bagaimanapun, banyak orang tua di klan telah bangun. Kekuatan orang-orang itu dipengaruhi oleh mahkota Yaoji, dan telah mencapai tingkat kelima, atau bahkan itu adalah tingkat keenam. Xiao Yi berkata sambil tersenyum, jelas perjalanan ini juga atas nama peri api. Jadi begitu. Pada saat ini, Xiao Yan juga memiliki keyakinan di dalam hatinya. Kekuatan dan latar belakang ini tidak berbeda dengan chip tawar-menawar terbesar dan latar belakang dari Endless Flame Lions. Reinkarnasi 5 lapis digital, pembangkit tenaga listrik lapis ke-6 atau bahkan lapis ke-7, bahkan dalam Perang Dunia Kedua, pelestarian diri bukanlah masalah. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana mendistribusikan kekuatan ini. Dan Xiao Yan masih belum lupa bahwa salah satu tujuan aliansi ini adalah untuk menemukan sekutu lama dari klan Xiao, dan untuk mengeksplorasi hal-hal seperti pemusnahan klan oleh Raja Guntur. Hanya ketika masalah ini diselesaikan sepenuhnya, aliansi api tak berujung akan bersatu. Sebagai penguasa dari aliansi api tak berujung, mengumumkan sebuah dekrit, alam surgawi dan markas wilayah api tak berujung telah sepenuhnya membuka 2 aula alkimia, dan tidak menyia-nyiakan upaya untuk mendukung pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di aliansi api tak berujung, juga bagus untuk menambah sedikit kekuatan. Pada saat yang sama, saluran untuk menarik talenta akan dibuka. Orang luar harus melalui lapisan konfirmasi identitas untuk bergabung. Begitu mereka bergabung dengan Endless Flame Lions, apakah mereka individu atau pasukan, mereka akan dihadiahi pil dengan level yang sama. 5 bagi mereka yang berada di atas peringkat reinkarnasi, saya pribadi akan memperbaiki pil obat kelas 9 untuk mereka. Perintah dengan tertib tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Mendengar kata-kata seperti itu, banyak pejabat tinggi di atas altar yang tak berujung, apakah mereka orang tua dengan tulang, jenderal berdarah dingin, atau tokoh-tokoh veteran yang bergabung belum lama ini, wajah mereka melonggarkan saat ini, dan mereka kagum. Pil kelas 8, atau bahkan pil kelas 9, mungkin telah menjadi sumber daya strategis selama Perang Dunia Kedua. Xiao Yan sangat bersedia. Daya tarik Xiao Yan tidak terlalu besar. Di seluruh dunia 1000 besar, satu-satunya kekuatan yang mampu memurnikan pil obat kelas 9 adalah Gereja Pemurnian Obat Surgawi dan Tanah Suci Pemurnian Obat di pusat dunia manusia. Upaya skala besar seperti itu sama saja dengan memanggil orang ke dunia. Setelah beberapa saat, setelah mengatakan semua ini, nada dan ekspresi Xiao Yan sangat membosankan. Meskipun memurnikan ramuan obat kelas 9 sangat rumit, kekuatan salah satu aula pemurnian, dirinya dan Yunqi, tidak sia-sia, dan ini juga untuk mempersiapkan pertempuran yang menentukan yang sebenarnya bagaimanapun, Daqiangong dan orang-orang pusat dunia tidak bisa dipercaya. Langkah oleh pemimpin aliansi ini benar-benar langkah yang bijaksana. Pada saat ini, bahkan Raja Sura, Dewa Perang di surga, tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada keberanian Xiao Yan. Keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Keripik tawar untuk mengumpulkan pembangkit tenaga listrik telah dilepaskan, mari kita lihat pilihan apa yang telah dibuat oleh kekuatan yang bergoyang itu. Tetapi situasi di dunia masih belum optimis. Sejak akhir bencana di dunia hantu, ras jahat di luar wilayah itu tampaknya telah menghilang. Saya khawatir tentang apa yang mereka rencanakan secara diam-diam. Sekarang identitas dari alam regional, alam Buddha, dan alam iblis tidak jelas, saya khawatir ini adalah prioritas utama. Setelah beberapa saat, jejak kekhawatiran muncul di mata Xiao Yan. Meskipun kekuatan puncak reinkarnasi lapisan ke-6 sangat kuat, itu masih sedikit tidak berdaya ketika menghadapi klan jahat asing untuk itu. Sekarang saatnya untuk mencari wilayah penindasan iblis. Selain itu, ada juga mahkota Chang'e di surga, dan kita harus mulai mencari jejaknya. Lagi pula, hanya dia yang tahu tentang mahkota Yaoji, dan bahkan berita tentang beberapa orang yang lebih kuat. Ya, tetapi di antara peri api saya, seorang tetua Taisang yang baru terbangun meminta orang tua itu untuk memberi tahu pemimpin aliansi. Raja Suci, Yaoji, Chang'e, ini semua harus kuat di saat yang sama, hanya satu dari mereka yang dapat ditemukan. Hanya dengan begitu kita dapat mencari perlahan. Dalam hal ini, mari kita mulai mencari. Selanjutnya, mulailah memperbaiki kekuatan masing-masing, dan kemudian cari penjara penindas iblis. Aliansi telah dibentuk. Mulai sekarang, semuanya perlu menjadi tegang. Apa yang dikatakan pemimpin aliansi itu sangat benar. Ya, untuk sementara, aliansi api tak berujung benar-benar terbentuk, dan kekuatan baru tampaknya akan mengalir keluar secara perlahan. Domain Lord. Seseorang datang. Tepat ketika percakapan semua orang baru saja berakhir dan mereka akan kembali untuk memperbaiki kekuatan mereka,
penjaga yang bertanggung jawab atas saluran luar angkasa di Endless Fire Territory meraung, dan sebelum suara itu jatuh, sekelompok kabut hijau dan putih yang sangat aneh tiba-tiba meledak dari kehampaan di suatu tempat di wilayah api tak berujung, dan meledak di aula yang sunyi. Energi agung melonjak, seperti sekelompok kembang api yang indah, mengaduk seluruh medan api yang sunyi dan tak berujung. Kabut putih yang agung penuh dengan semacam kekuatan aneh, dan bahkan api suci yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi domain api tak berujung sedikit bengkok. Tampaknya ada semacam suasana menakutkan yang perlahan-lahan datang ke sini. Ras jahat ekstrateritorial. Untuk sesaat, hati banyak pembangkit tenaga listrik di seluruh altar yang tak berujung terkejut, dan wajah mereka menjadi serius, dan energi yang cemerlang dan agung mengembun, mengaduk dunia dengan samar. Setelah dipastikan bahwa sumber nafas memang fluktuasi ras jahat dari luar wilayah, saya khawatir pasti akan ada keributan nyata di sini. Ini bukan fluktuasi ras jahat dari luar dunia, tetapi kekuatan yang sangat aneh itu kabut beracun. Minggir. Pada saat ini, wajah cantik Kailin sedingin es, pesonanya yang mempesona, mata ular berkedip, dan tangan gioknya yang ramping berkedip. Putar langsung dan ambil ke arah inti ledakan dari lorong-lorong. Seperti meraih sesuatu. Begitu kabut beracun yang indah itu menyebar di markas besar wilayah api tak berujung, aku khawatir itu akan memicu bencana yang nyata bagaimanapun. Kabut beracun ini, dengan kekuatan Cailin hari ini, terasa sedikit berduri. Jika yang lain kuat jika mereka menghadapinya, mereka akan berkarat dan berubah menjadi nanah dan darah dalam. Sekejap, pembentukan Endless Flame Alliance adalah rahasia besar. Bahkan kekuatan kuat di dunia seribu besar tidak menyadarinya. Secara logis, itu tidak boleh diketahui oleh pusat kekuatan klan jahat ekstrateritorial, dan mereka harus dikesampingkan untuk menghancurkan atau bahkan memperingatkan mereka. Pikiran mereka sedikit kental. Sedikit-sedikit, Cailin penuh energi, dan niat membunuh yang dingin meresap ke udara. Dengan cahaya langit menelan 10 warna yang indah di seluruh tubuh, mata banyak orang kuat yang hadir sedikit menyipit. Untuk sementara waktu, kekuatan sejati Cailin juga terungkap. Kekuatan Cailin sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi ke-6. Di wilayah api tak berujung, tampaknya hanya Xiao Yan, Feng Wan-er dan yang lainnya yang terkuat, dan yang lainnya adalah lelaki tua berkulit putih yang baru saja bergabung. Kapan kekuatan Cailin menjadi begitu menakutkan? Dan tidak hanya Cailin, tetapi bahkan Yun Yun dan Sun Er di sekitar Xiao Yan, fluktuasi di tubuh mereka tidak buruk. Reinkarnasi lapisan kelima atau bahkan lapisan ke-6, bahkan jika ditempatkan di dunia seribu besar, itu adalah kekuatan tempur yang benar-benar signifikan. Batuk-batuk, akhirnya aku sampai. Energi Cailin meraih pergelangan tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya yang terbungkus aura hijau mengalir ke pandangan semua orang, dan ada suara lemah yang keluar dari sana. Suara ini, ketika banyak eksekutif tingkat tinggi mendengar suara samar ini, hati mereka tiba-tiba bergetar. Jangan pergi ke sana. Lapisan aura hijau itu adalah kabut beracun yang mematikan. Bahkan sekarang, aku tidak bisa menanganinya dengan penuh percaya diri. Wajah cantik Cailin dingin. Begitu suara Cailin jatuh, seluruh altar menjadi sunyi senyap bahkan Cailin, yang mewarisi Ten Colored Sky Swallowing Python, sedikit tidak berdaya dengan kabut beracun ini. Masa udara hijau bergetar, dan kabut beracun aneh yang terkandung di dalamnya ternyata membakar dan merusak api suci, memutar kekosongan, tetapi setelah sekejap mata, ada seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah, tetapi ini wanita itu penuh dengan bekas luka. Hampir sekarat, putra jiwa racun Istana Dewa Racun. Melihat sosok ini, Xiao Yan sekilas mengenalinya. Orang di depannya adalah wanita beracun yang memimpin peri medis kecil ke Istana Dewa Racun. Bagaimana dia bisa terlihat seperti ini? Sekarang, seluruh tubuh bermandikan kabut hijau beracun, dan pembuluh darah merah darah menyebar ke seluruh wajah seperti saraf. Itu suram dan menyusup, dan bahkan di tubuh, napas jahat gelap yang tak terhitung jumlahnya seperti bayangan haus darah yang terus-menerus menggerogoti dirinya, sedikit nyawa. Hari ini, dia tampaknya menjadi orang yang sekarat. Dan semua orang dewasa, tolong, selamatkan dunia iblis. Dalam sekejap, air mata mengalir dari mata wanita beracun itu, dan suaranya menjadi tercekik untuk beberapa saat. Apa yang terjadi? Pada saat ini, mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di altar terfokus pada wanita beracun pada saat yang sama, dan firasat buruk muncul. Mungkinkah sekarang dunia iblis telah diserang oleh klan jahat asing? Dunia iblis adalah target berikutnya dari klan jahat asing. Tapi kenapa mereka tidak mendapat kabar? Di bawah paksaan dan godaan klan jahat dari luar dunia, penguasa dunia dari pusat dunia iblis mengkhianati dunia iblis dan berlindung di klan jahat di luar dunia. Dengan bantuan dewa jahat kelima,
dia dipromosikan menjadi dewa jahat asing ke-6 yang baru. Sekarang mereka memiliki 2 dewa jahat ini dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari klan jahat asing memimpin pasukan, mencoba untuk membasuh seluruh dunia iblis dengan darah, sehingga benar-benar membuka jalan bagi klan jahat asing dan dunia dakian. Poison Soul berkata dengan lemah, sengsara di bawah suara itu tidak dapat ditambahkan. Orang-orang di pusat dunia iblis itu benar-benar kejahatan yang pantas dihukum mati. Penguasa pemakan jiwa sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dunia iblis adalah area paling istimewa di antara 7 dunia, dan itu secara tak terduga menjadi sasaran ras jahat asing. Sekarang setelah istana Dewa Racun telah jatuh, dokter abadi kecil telah memimpin, dan bahkan dengan gegabah memotivasi kuali Dewa Racun untuk melindungi banyak makhluk hidup. Jika tidak, tanpa perlindungan dokter kecil abadi, seluruh alam Dewa Racun telah lama berubah menjadi debu. Tapi koleksi Dewa Jahat kelima dan penguasa dunia di pusat dunia iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dan dihadapi oleh dunia iblis, dan sekarang kelangsungan hidup dunia iblis adalah hanya masalah waktu. Suara wanita beracun itu dingin, dan kata-katanya kejam, yang membuat hati yang kuat hadir. Rasa dingin muncul. Ternyata pembangkit tenaga listrik di pusat alam iblis memimpin. Tidak heran kami tidak menerima berita apapun. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik bermartabat untuk sementara waktu, dan kemudian mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan tanpa henti. Sekarang aliansi api tak berujung telah dibentuk, tampaknya semua tindakan memerlukan seseorang untuk mengeluarkan perintah. Pemimpin Xiao, lihat rencana saat ini. Untuk sementara waktu, perwakilan dari 4 kekuatan utama menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan niat bertarung di mata mereka melonjak. Ada makhluk baik dan jahat di dunia iblis. Sekarang 2 dewa jahat menyerang, saya khawatir itu akan menjadi sangat sulit apakah itu untuk menyelamatkan, atau duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, itu tergantung pada tindakan Xiao Yan. Tujuan dari pembentukan Endless Flame Alliance adalah pelestarian diri, dan yang kedua adalah untuk keselamatan 1000 besar dunia tidak ada telur di bawah sarang. 2 kekuatan dewa sesat kali ini, klan jahat asing pasti akan bolak-balik. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan membunuh, dan suara yang perkasa dipenuhi dengan suara keagungan yang menghancurkan bumi. Orang ini telah benar-benar dewasa, dan sekarang dia telah mampu memprovokasi pemimpin. Pada saat ini, perwakilan dari 4 kekuatan utama menunjukkan sedikit kelegaan. Mereka semua pernah mengalami atau mengetahui tragisnya Perang Dunia Pertama. Jika dunia jahat dibiarkan begitu saja, begitu suku jahat telah merebut dunia iblis, itu akan sepenuhnya membuka saluran antara suku jahat dan dunia besar, dan membiarkan pasukan suku jahat dari luar wilayah membanjiri dunia 1000 besar, itu mungkin benar-benar bencana. Karena sekarang, pembangkit tenaga puncak di dunia 1000 besar masih berada di domain penindasan iblis atau di lautan reinkarnasi dan belum bangun. Jika ada pertempuran yang menentukan, dunia 1000 besar pasti akan menjadi yang lebih lemah. Berpesta, ayo pergi. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka masing-masing pergi dari sini dan kembali ke alam masing-masing untuk mengirim pasukan untuk mengerahkan pasukan pertahanan, dan badai berdarah di dunia iblis mulai perlahan. Kali ini dunia iblis aku khawatir itu bahkan lebih tragis daripada dunia peri sebelumnya atau bahkan dunia hantu. Aliansi api tak berujung benar-benar terbentuk. Hanya dalam setengah hari, banyak kekuatan di dunia 1000 besar mengetahui keberadaannya, dan ada beberapa tanda keinginan untuk bergabung dengannya, tetapi tidak ada gerakan dari negara adidaya seperti Istana 1000 Besar dan Pusat Dunia Manusia. Selain itu, markas aliansi api tak berujung masih didominasi oleh wilayah api tak berujung, dan kebisingan hari perlahan-lahan menghilang. Saat malam tiba, markas wilayah api tak berujung, rumah Xiao Yan, berada di halaman yang tenang. Jiwa beracun telah dihancurkan dalam tubuh dan jiwa, dan telah menghabiskan semua vitalitasnya untuk datang ke wilayah api tak berujung untuk meminta bantuan guna menembus segel dunia iblis. Sekarang, kekuatan dari seluruh Endless Flame Alliance sekarang dengan cepat mengumpulkan kekuatan besar, dan mereka akan meluncurkan penyelamatan ke dunia iblis besok. Malam itu gerah, dan pada saat ini, sosok kurus dan kurus duduk bersila di pavilion. Jika banyak leluhur kita dari keluarga Xiao sedang tidur di area dunia bawah, lalu apa hubungan antara Raja Dunia Bawah dan bahkan Raja Kegelapan dan keluarga Xiao? Sekarang, seharusnya ada juga orang-orang kuat di pusat dunia peri dan dunia hantu bahkan seluruh dunia dakian, ada banyak kekuatan yang terlibat dalam pengepungan dan penindasan. Kegelapan tidak muncul, dunia bawah banyak nenek moyang kita tidak akan bangun atau apakah mereka membutuhkan semacam kekuatan pemanggilan? Xiao yang duduk bersila di pavilion sendirian,
dan dengan bantuan malam, sementara anggur itu di udara, kekhawatiran yang kompleks muncul. Dia jelas tahu tempat peristirahatan leluhur keluarga Xiao, tetapi dia tidak dapat menyelamatkannya terlebih dahulu karena bergegas ke dunia bawah. Saya khawatir beberapa yang selamat akan benar-benar hilang. Selain itu, berdasarkan intuisi, klan Xiao adalah ras pertama yang sekuat dunia 1000 besar. Tidak mungkin untuk sepenuhnya membasminya dengan mengandalkan pusat kekuatan di pusat dunia manusia. Pasti ada pusat kekuatan lain yang campur tangan. Dunia, hantu bahkan dunia peri. Banyak orang kuat di tengah telah jatuh, dan bahkan jika mereka campur tangan, mereka tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Sekarang, hanya setelah menyelamatkan Chang'e, Yao Ji, dan orang-orang kuat lainnya dan mengungkap tabir misterius ini sedikit demi sedikit, dapatkah ada kesempatan untuk melangkah ke dunia bawah untuk memecahkan misteri keluarga sepenuhnya? Perjalanan ke dunia bawah membutuhkan setidaknya satu orang di sisimu. Pembangkit tenaga listrik tingkat 8 bertanggung jawab atas Fang Chai, jika tidak, itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Bagaimanapun, dunia bawah itu misterius dan tidak diketahui, dan bahkan Seon yang tidak aktif dalam kegelapan. Banyak kekhawatiran mengalir ke dalam hatiku, menyebabkan Xiao Yan sakit kepala untuk sementara waktu. Tersenyum lagi dan lagi. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu di sini sendirian begitu terlambat? Tidak lama kemudian, seekor kupu-kupu bermandikan api emas menyembur keluar di jalan yang tenang di mansion, dan sosok anggun itu meninggalkan semburan aroma di udara, merdu, suara ringan menembus udara. Tidak apa-apa, jalan-jalan saja. Xiao Yan mengangkat bahu sedikit dan tersenyum pada Qian Ying di depannya. Sosok beberapa wanita semuanya anggun dan tak tertandingi, dan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi seperti mereka, apakah itu vitalitas atau penampilan, mereka hampir sama dengan wanita muda, dan mereka menawan. Masalah aliansi telah disiapkan, dan kita bisa mulai ketika semua senior tiba besok. Kakak Xiao Yan telah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi kamu tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri. Akhirnya, kata-katanya berubah. Sun Erlian melangkah maju, dan dua lesung pipit kecil muncul di wajahnya yang cantik. Begitu dia datang ke sisi Xiao Yan, dia mengulurkan tangannya yang ramping dan meletakkannya di dada Xiao Yan. Hati Yan menghangat. Kamu gadis. Xiao Yan sedikit terkejut dengan ini, lalu mengangkat jarinya dan menggaruk sedikit hidung Sun Erqiong. Sikap penuh kasih seperti itu jarang terjadi. Dan sekarang dia sepertinya telah kembali ke daratan Doqi lagi. Adegan gadis ini menghibur dirinya sendiri. Puff. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum tipis. Kekhawatiran dan kecemasan di hatinya menghilang seketika. Dia menoleh untuk melihat Sun Er yang berada di pelukan Ansin, mulutnya sedikit melengkung, seolah-olah dia mengatakan beberapa kata kenyamanan baginya. Xiao Yan tidak mendengar apa yang dia katakan. Sebaliknya, dia melihat sosok halus di lengannya dengan obsesi. Dia dengan ringan memegang wajah tanpa cacat yang terakhir dengan telapak tangannya. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya panas muncul, dan tanduk halus perlahan muncul di mata indah Kaoru. Apa ini? Sun Er menjulurkan matanya sedikit, meninggalkan dada Xiao Yan dengan kesenangan dan nostalgia, dan kemudian melihat tanduk ungu yang tergeletak diam di telapak tangan Xiao Yan. Dari atas, Sun Er mencium udara suci, meskipun jaraknya cukup dekat, ketenangan pikiran lahir dari hati. Dua tanduk yang tersisa di Zilingyan Wulu berasal dari tangan Yao Ji, yang mengklaim dapat mengisolasi semua racun. Mereka juga sangat diperlukan untuk perjalanan ke dunia iblis ini. Xiao Yan dengan lembut meletakkannya di leher batu giok Sun Er, dia segera menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dalam perjalanan ke dunia iblis ini, Cailin dan Sun Er memiliki sikap yang keras dan harus pergi. Hanya saja Cailin memiliki warisan dari ular sanca menelan 10 warna, dan kabut beracun dari dunia iblis tidak berpengaruh padanya namun, meskipun Sun Er juga memiliki tanda reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam, dia tidak berpengaruh pada kekuatan kabut beracun dari dunia iblis. Satu untukmu, dan yang lainnya untuk senior Feng Waner. Ketika berbicara tentang Feng Waner, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia merasa sedikit berhutang budi. Apakah ada sesuatu di pikiranmu? Sun Er tersenyum manis, memegang telapak tangan lebar Xiao Yan di tangannya, matanya yang tajam merasakan beberapa fluktuasi lainnya. Senior Feng Waner adalah panglima tertinggi penjaga klan Xiao kami, tetapi pertama-tama garis keturunan penjaga dibunuh oleh kepala klan Xiao Xiao Yuntian, dan kemudian klan Saint Lei di belakang Master Guntur dihancurkan oleh Xiao Tianming. Dua hal ini aneh, tetapi mereka tidak dapat membuktikan kebenarannya. Xiao Yan tertawa kering, dan ketika membicarakan hal ini, tinjunya mengepal erat tanpa sadar siapa yang memfitnah dan menyalahkan keluarga Xiao. Dan setiap kali saya memikirkan hal ini,
Itu seperti jarum tajam yang menusuk hati saya, dan itu sangat menyakitkan. Ekspresi sedih Lei Zhu, Feng Wan'er dan bahkan Su Suiying ketika mereka mengatakan masalah ini, terus-menerus menyentuh Xiao, Sanubarian, dan melambai untuk waktu yang lama, jangan pergi. Sun Er diam-diam menyelidiki masalah ini, meskipun kemajuannya sangat lambat, tetapi Sun Er telah menemukan beberapa petunjuk. Dikatakan bahwa ada harta aneh di antara 10 senjata utama di dunia iblis, yang disebut Chuang Yao Jing. Saya khawatir kedua ini pasti ada hubungannya dengan senjata tiraninya. Sun Er mengedipkan matanya yang indah, dan kemudian menjelaskan dengan sangat pasti. Dunia iblis menciptakan cermin iblis. Mata Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata itu, seolah dia telah menebak beberapa petunjuk. Hal-hal ini akan diam-diam dilakukan oleh pembangkit tenaga dari Endless Flame Alliance. Mungkin kita akan membuat kemajuan ketika kita kembali dari alam iblis. Suara lembut Sun Er terdengar lagi. Semoga senior Feng diam-diam menghubungi mantan sekutu keluarga Xiao, dan masalah ini juga dalam lingkup penyelidikannya. Saya khawatir akan ada beberapa operasi penyelamatan skala besar dalam waktu dekat. Jangan khawatir, saya percaya Xiao Brother Yan dan lain kali, Sun Er dan Sister Cailin dapat membantu Anda. Sun Er tersenyum sedikit, menunjukkan gayanya yang menawan, tanda reinkarnasi di tengah alisnya dan bahkan gelang artefak, semakin berkedip dan glamor. Keesokan harinya, matahari baru saja menyebar, dan beberapa guru elit telah muncul di altar tak berujung. Banyak pejabat tingkat tinggi berkumpul bersama, menunggu Xiao Yan mengeluarkan perintah. Di antara mereka, ada banyak orang kuat yang datang kemarin, seperti Lord of Soul Eater. Untuk mencegah perjalanan ini menjadi pemandangan yang besar dan menarik perhatian, kita akan menjaga pasukan koalisi kita masing-masing tetap kosong. Setelah instruksinya jelas, kita bisa langsung masuk ke dunia iblis untuk bala bantuan. Berikan perintahmu. The Soul Eater Lord berbicara lebih dulu, melihat ekspresi serius Xiao Yan di arena, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Xiao Yan hari ini, terlepas dari kekuatan atau temperamennya, sudah cukup untuk memprovokasi peran ini dan menjadi komandan sejati. Senior, dengarkan perintahku. Situasi di dunia iblis dalam kondisi kritis, dan ada 5 area besar yang membutuhkan penyelamatan. Pembangkit tenaga listrik dunia hantu, yang dipimpin oleh Master Senior Pemakan Jiwa, memasuki darah domain bulan dari dunia iblis untuk bala bantuan, berjuang untuk membunuh semua suku jahat di luar wilayah. Mereka akan kelelahan, dan kemudian mereka akan bertemu di alam dewa iblis. Xiao Yan mengangguk ringan ke arah Raja Pemakan Jiwa. Duo Qifei, yang berada di samping Master of Soul Eater, tampak bingung saat ini. Xiao Yan sepertinya sengaja memisahkannya. Duo Qifei, pimpin pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dunia hantu untuk menjaga dunia hantu dan mencegah klan jahat menyerang kota secara diam-diam. Xiao Yan menoleh dan berkata langsung, sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran batinnya. Kamu, mendengar pengaturan Xiao Yan, mata indah Duan Qifei penuh amarah. Kekuatannya saat ini hampir setara dengan Raja Pemakan Jiwa. Ras jahat dari luar alam akan menyerang alam iblis, jadi Xiao Yan benar-benar membiarkannya tinggal di alam iblis. Selain itu, dunia hantu telah dihantam begitu keras oleh suku-suku jahat di luar wilayah, dan pembangkit tenaga listrik dunia hantu mereka penuh dengan kemarahan, dan mereka sudah lama ingin dipermalukan di depan salju. Gadis, kau membawa segel reinkarnasi. Meskipun Raja Petir telah terbangun sebelumnya, reinkarnasi belum sepenuhnya berhasil. Jika kau membuat kesalahan selama periode ini, kau dan Raja Guntur akan terlibat. Pemakan Tuhan berbicara dengan lembut, dia kurang lebih memahami beberapa temperamen Du Qifei, dan hanya bisa menjelaskan hubungan yang kuat di antara mereka. Oke, pada saat ini, Du Qifei hanya bisa menggigit gigi peraknya. Meskipun dia cukup tidak puas dengan pengaturan ini, dia mengangguk dan tenang. Domain 10.000 setan, para tetua dari kolam giok surgawi akan memimpin beberapa pasukan ke alam surgawi. Ketika mereka menyebutkan istana Dewa Racun, Sun Er, Cailin, dan bahkan Yun Yun, ketiga gadis itu juga terkejut. Mereka tahu tentang keberadaan dokter kecil abadi, tetapi tindakan Xiao Yan sekarang tampaknya sengaja menghindari istana Dewa Racun. Alam Dewa Iblis terakhir, istana Dewa Iblis, akan dipimpin olehku dan peri api yang kuat. Ada 2 dewa jahat duduk di sana. Setelah para senior menyelesaikan wilayahnya masing-masing, datanglah ke istana Dewa Iblis untuk berkumpul. Setelah kami pergi, Yun Yun dan eksekutif tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung mengendalikan tempat ini, dan semua perintah didasarkan pada pelestarian diri, mencegah suku jahat asing mencoba memindahkan harimau dari pegunungan. Semua kekuatan koalisi besar ini, dan langkah untuk bersiap menghadapi bahaya di masa damai membuat banyak orang kuat terkesan.
Xiao Yan tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki penampilan seorang kaisar bahkan dalam hal pengiriman pasukan. Oke, semua orang mengangguk serempak, kecuali duo Qifei dan Yueru, pria kuat dengan segel reinkarnasi, ada rasa kebencian yang kuat di mata pria kuat lainnya. Apakah itu Our Lady of Yaochi di alam surgawi, pemakan jiwa di alam hantu, atau bahkan peri api, mereka semua telah dianiaya dengan kejam oleh suku-suku jahat di luar alam. Penyelamatan ini mungkin akan menyebabkan fluktuasi pertempuran yang sangat kejam. Ayo pergi. Suara yang kuat itu jatuh, dan api perang perlahan muncul. Untuk sementara waktu, banyak kekuatan dari aliansi api tak berujung mengalir ke saluran kosong dan bergegas menuju kehampaan dunia iblis. Kali ini, bukan hanya penyelamatan dunia iblis, tetapi juga waktu terbaik untuk muncul untuk pertama kalinya di dunia seribu besar pada awal pembentukan aliansi api tak berujung. Ini adalah pertama kalinya untuk menghadapi klan jahat asing secara langsung, dan ini juga merupakan semacam kekuatan yang melucuti senjata untuk klan jahat asing. Jauh, garis lintang langit. Wilayah api tak berujung sekarang telah menyerap kekuatan dunia iblis, dunia surgawi dan dunia hantu untuk membentuk aliansi api tak berujung, dan kekuatan pasukannya bahkan secara samar-samar melampaui kekuatan Dakiangong. Ketika kekuatan baru saja muncul, apakah mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas? Di ruang rahasia yang tenang, di samping seorang pria berjubah hitam, ada beberapa suara aneh yang terus-menerus muncul. Aliansi semut yang tidak memiliki peringkat ke-8 tidak lebih dari mataku, dan peran aliansi api tak berujung dapat membantu kita membatasi klan jahat asing sampai batas kecil, dan itu belum titik pemusnahan. Prioritas langsungnya adalah tentukan lokasi spesifik dari kepala ekstrateritorial, dan setelah ditentukan, kita bisa menyerangnya secara tiba-tiba. Begitu kepala ekstrateritorial jatuh, suku jahat dari ekstrateritorial secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Sosok itu membuka mulutnya dengan lembut, melihat bayangan yang sedikit bengkok di belakang tubuhnya, berkata sambil tersenyum, kata-katanya dipenuhi dengan keagungan arogan yang tak tertandingi, seolah-olah dia tidak pernah menempatkan apa disebut Endless Flame Alliance di matanya. Namun, kekuatan pemimpin dunia luar mungkin telah mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Bayangan di belakangnya tampaknya memiliki spiritualitas dan kekuatan, tetapi pada saat ini, dia sedikit khawatir seperti manusia. Jangan khawatir, aku cukup beruntung untuk kalah darinya terakhir kali, tapi kali ini, bahkan jika tidak ada orang dari klan Xiao, aku masih bisa mengalahkannya. Aku telah menguasai api suci, senjata suci. Pria itu berkata dengan lembut, seolah-olah dia menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Selain itu, 4 penjaga di sekitar kepala dunia luar, Fa, tampaknya memiliki beberapa jejak keinginan untuk bergerak. Bayangan itu penuh dengan kejahatan, melonjak lagi. Awasi mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka merusak perbuatan baik kita. Juga beritahu Dakiangong, perbaiki kekuatannya, dan kemudian tarik kekuatan yang tersembunyi di kegelapan. Lagi pula, orang-orang itu terlibat dalam untuk mengepung klan Xiao. Sekarang Xiao Yan telah muncul, aku khawatir mereka tidak bisa duduk diam. Ada satu hal lagi yang penting, awasi kerajaan malaikat. Ratu Malaikat yang baru telah dimulai, untuk mundur dan memahami warisan malaikat. Di awal Perang Dunia Kedua, kerajaan malaikat pasti akan menjadi kekuatan strategis. Tidak peduli sumber daya apa yang mereka minta, mereka akan memuaskan mereka sebanyak mungkin menunggu malaikat pembunuh dan yang lainnya untuk menstabilkan situasi di kerajaan malaikat. Ratu Malaikat akan membiarkan tuannya memandikan para malaikat setelah meninggalkan bea cukai. Seng Zan, kekuatanku akan sangat dekat dengan peringkat dewa yang sebenarnya. Waktu, bahkan yang abadi dari klan Xiao tidak akan dapat memulihkan situasi yang sudah mapan. Pria itu berkata dengan ringan. Di Yuanzi, cara memasuki God of War, Master ini telah menemukan cacat di tahun-tahun tanpa akhir ini selama Anda melahap sumber Anda, maka Master ini akan menjadi dewa tertinggi di dunia ini. Hahaha. Sebuah suara mencibir panik muncul, dan kekuatan aneh dan misterius terus terbang, memicu keagungan seluruh ruang. 5 tim pria dan kuda diam-diam mengalir ke alam iblis, membawa serta kekuatan mengerikan di belakang mereka, bahkan jika mereka harus menghadapi banyak kekuatan di antara ras jahat di luar wilayah itu sudah cukup untuk bertarung. Dan tepat ketika semua orang diam-diam meninggalkan markas wilayah api tak berujung, di sebuah benua tidak jauh dari wilayah api tak berujung, bau mengerikan dari cahaya sihir terus mengalir, dan sosok yang tampak suram menyipitkan matanya, melihat ke dalam area tinggi dari wilayah api tak berujung, ada senyum suram di mulutnya. Orang-orang ini akhirnya mengambil tindakan. Tuan pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung telah mengirimkan hampir 70% dari kekuatan mereka ke alam iblis, dan pembangkit tenaga penjaga yang tersisa,
meskipun mereka memiliki koneksi saluran satu sama lain, dapat dengan cepat mendukung satu sama lain, tetapi itu butuh banyak waktu untuk bergerak maju mundur. Di belakang sosok itu, seorang pelayan muram muncul. Kamu bisa melakukannya. Kali ini, dengan daya tarik dewa jahat kelima, pasukan jahat keempat kita pasti akan mampu sepenuhnya membantai wilayah api tanpa akhir. Setelah beberapa saat, melihat dewa jahat di depannya tidak melakukan apa-apa, pelayan itu kembali bersemangat berkata, "Jangan terburu-buru, pertama-tama kirim 4 dewa setengah jahat untuk memimpin beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menyerang alam hantu, alam iblis, alam surga dan api, elf. Ketika mereka sibuk, saya secara pribadi akan meluncurkan serangan umum pada aliansi api tak berujung. Tetapi jika ini masalahnya, saya telah mengambil keputusan. Ya, dewa jahat, Xiaoyan, kamu masih terlalu muda, Perang Dunia Kedua telah dimulai, dan hanya dengan bantuan aliansi api tak terbatas saat ini beberapa orang tingkat 6 tidak dapat melindungi mereka. Curang di bawah markas Endless Fire Territory, ada iblis penghancur dunia. Dia dan keluarga Xiao Anda memiliki banyak keluhan jika Anda bisa mendapatkan kekuatannya, tentu saja untuk maju ke ke-8 tingkat." Suara itu tiba-tiba jatuh, dan darah di seluruh benua menjadi semakin intens. Wilayah setan. Di dunia iblis saat ini, banyak alam dipenuhi dengan darah merah dan aura iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya, baik yang benar maupun yang jahat. Jelas, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, telah meletus dalam kehampaan di sini, dan seluruh alam iblis telah menjadi lemah. Salah satu dari 5 alam inti dari alam iblis, 10.000 alam iblis. Kekosongan di sini hampir merupakan keadaan pemadatan cair, dan lapisan aura berdarah tebal dan dalam seperti semacam energi iblis, dan bahkan lebih seperti aura ras alien. Saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ditekan, dan mereka kedinginan dalam kristal berwarna darah yang centil ini. Seluruh dunia dipenuhi dengan keadaan yang tidak sehat, dan setelah beberapa saat, kekosongan melonjak, dan sepasang pria dan kuda perkasa muncul di sini. Putri kita 10.000 iblis realem telah tiba. Menurut informasi, seharusnya ada dewa setengah jahat yang telah mencapai reinkarnasi tingkat kelima. Tampaknya ada juga pembangkit tenaga listrik di tengah dunia iblis. Di antara kerumunan, beberapa alam surga baru saja. Yang terakhir, yang dipromosikan ke pusat surga, terus-menerus berada di samping Our Lady of Yaoqi, menjelaskan situasi saat ini. Hati-hati, prioritas utama kami adalah melenyapkan dewa setengah jahat itu. Nyonya Yaoqi menatap kehampaan ini, dan bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan jantung berdebar yang tidak bisa dijelaskan. Ada begitu banyak kristal berwarna darah, dan yang menghuni dan menyegel semuanya adalah makhluk dari domain iblis ini. Penguasa 10.000 iblis dan pasukannya masih sedikit lemah di istana iblis. Pergi. Setelah kembali sadar, tampaknya mereka telah menemukan sesuatu, dan pasukan bergerak dengan momentum yang mengerikan. Tuan Domain, mungkinkah kita hanya bisa jatuh seperti ini? Aku tidak berdamai. Di aula ajaib, cahaya sihir gelap seperti sinar kematian, dan jika dibungkus olehnya, itu akan sepenuhnya berubah menjadi nanah dan darah dalam waktu 1/4 jam. Di aula-aula iblis, hantu besar dan kecil bercokol saat ini. Tidak mengherankan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di domain 10.000 iblis. Namun, bahkan kekuatan master domainnya hanya setengah langkah dari tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, dan di tangan dewa setengah jahat bernama Anyuan di depannya, tidak mungkin untuk menolak. Lepaskan mereka. Pada saat ini, penguasa 10.000 iblis tampak serius, menegakkan tubuhnya dengan paksa, dan menatapnya dengan kebencian. Bencana ini datang terlalu tiba-tiba, dan bahkan dengan partisipasi Master Dunia di pusat dunia iblis, situasi mereka tampaknya sangat berbahaya. Biarkan mereka pergi, itu bukan tidak mungkin. Di mana keberadaan Motuo? Mata jahat dari dewa jahat dari jurang gelap berkedip sedikit, dan kemudian dia menatap mereka dengan rakus. Motuo, adik laki-laki Buddha, bukankah orang itu dihabisi oleh Xiaoyan, tetua klan Xiao dulu sekali? Mendengar kata dewa jahat Anyuan, Raja Iblis Wan tercengang, bingung, jelas dia tidak tahu situasi spesifiknya. Lalu mati. Melihat pembangkit tenaga listrik yang ketakutan dan ngeri di depan mereka, dewa jahat kegelapan perlahan-lahan mencurahkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dari matanya, menjilat lidahnya sedikit, dan meraung. Berhenti. Pada saat yang sama, pasukan surgawi Our Lady of Yaoqi dan yang lainnya tiba seperti yang dijanjikan. Silakan, bunuh dia. Bom. Kedua pria dan kuda itu bertarung bersama sepenuhnya, tetapi hanya masalah waktu sebelum pasukan yang dipimpin oleh Nyonya Yaoqi ingin mengalahkan yang terakhir. 5 area inti dari dunia iblis, wilayah bulan darah.
Bulan iblis berwarna darah yang pedih dan suram menggantung di atas langit, dan seluruh dunia dan ruang wilayah bulan darah tampaknya telah jatuh ke dalam semacam tidur, dan semua energi dan waktu tampaknya berhenti mengalir. Dewa setengah jahat, suara indah, diketahui mengendalikan suara sihir abadi yang memikat orang. Tuan yang terhormat, jangan. Di wilayah bulan darah, jelas tidak ada jejak aura ras jahat dari luar wilayah, tetapi sekarang ada adegan suara pertempuran yang menyayat hati. Di antara mereka, para pemimpin tingkat tinggi yang dipimpin oleh Lord of the Blood Moon memiliki mata merah tanpa keberadaan yang rasional. Mereka seperti binatang boneka di bawah belas kasihan orang lain. Hanya mengandalkan kekuatan dewa setengah jahat, ia memiliki energi jahat menakutkan yang membingungkan dan mengendalikan sebagian besar wilayah bulan darah. Kekuatan dewa setengah jahat ini tidak bisa menahan sesak napas. Situasi di sini tampaknya sedikit aneh. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semi jahat juga. Banyak bawahan di sekitar pemakan jiwa melihat situasi kanibalistik seperti itu, dan tidak bisa membantu merasa sedikit sedih. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatan klan jahat ekstrateritorial setara dengan dunia seribu besar, mirip dengan pembangkit tenaga listrik peringkat raja, dewa setengah jahat, dan sebagainya. Alasan kenapa kamu tidak tahu adalah karena kekuatanmu belum tercapai, kamu tidak mengerti. Serupa dengan pangkat dewa setengah jahat, aku khawatir hanya akan ada lebih dari yang kita ketahui jadi jauh. Pada saat ini, pemakan jiwa seperti guru yang baik hati, terus-menerus menjelaskan kepada para komandan dan jenderal di belakangnya. Beberapa rahasia yang tak terhitung. Giggle, apakah ada tamu? Bulan darah iblis mulai bergulir, dan di antara mereka ada seorang wanita dengan lekuk anggun, berjalan perlahan. Puncak dari reinkarnasi lapisan kelima kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary. Boom! Begitu suara itu jatuh, kekuatan pemakan jiwa dari Lord of Soul Eater muncul, dan dia menyerang dengan keras. Adapun pasukan besar di belakangnya, itu langsung menekan angka-angka di bawah kendalinya. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah bulan darah juga penuh dengan perang. Dunia bawah dari 5 zona inti. Di dunia yang gelap dan mati, lampu ajaib yang lengket melayang bebas, dan ada banyak burung dan binatang yang berkeliaran di sini. Namun, monster-monster ini tidak memiliki tuan, mereka seperti mayat berjalan, seolah-olah mereka waspada terhadap aura aneh, dan mereka berpatroli dan menjaga perbatasan oleh orang-orang kuat dari ras jahat di luar wilayah. Apakah seseorang akhirnya di sini? Di Netherworld, di sebuah istana yang sangat megah di puncak pegunungan tenang, banyak binatang buas diam-diam tertidur di belakang pembangkit tenaga jahat luar angkasa. Kabut hitam melonjak di sekelilingnya, dan sepasang mata iblis merah mencuat. Melihat fluktuasi ruang yang tiba-tiba beriak di ruang ini, sebenarnya ada beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitar tatanan reinkarnasi, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kekuatan jahat dari pembangkit tenaga listrik jahat itu mengerikan, dan kekuatannya telah mencapai puncak urutan reinkarnasi 5 kali lipat. Dewa setengah jahat, iblis darah iblis. Sebagian besar Netherworld adalah jenis binatang iblis yang menjadi gila, tetapi agak mirip dengan dunia iblis kita. Hei Longlang dan King Luan yang jahat saling memandang dan memandang kekosongan di depan mereka di antara sejumlah besar binatang buas. Niat perang di mata pasukan monster di belakang mereka menjadi semakin serius. Seseorang dari dunia iblis. Setelah beberapa saat, dewa setengah jahat di dunia bawah melonjak, melihat kelompok pembangkit tenaga listrik dari dunia iblis di depannya, dia perlahan menjulurkan lidahnya dan menjilatnya dengan sentuhan yang sangat liar. Nafasnya sekeras letusan gunung berapi. Boom! Heishan Longlang dan King Luan masing-masing memperoleh senjata, dan dengan peningkatan kekuatan mereka sendiri, efektivitas tempur mereka hampir mencapai tingkat yang mengesankan. Namun meski begitu, di Netherworld, pertempuran mendebarkan pecah. 5 area inti, Istana Realem Dewa Racun. Apakah ini Istana Dewa Racun? Cailin dan Sun Er adalah sosok yang anggun, berkeliaran di kehampaan bersama tentara, menyaksikan perbukitan di bawah terjalin menjadi segitiga, dan mau tak mau membuat suara. Dengan persepsi kedua wanita itu, di Istana Dewa Racun di bawah, kabut beracun hijau tak berujung muncul, dan ada semacam kekuatan jahat yang tak tertandingi samar-samar di sana. Selain itu, seluruh area Istana Dewa Racun dilindungi dan dibungkus oleh kabut semacam ini, jadi tidak dalam bahaya. Tentara akan kembali ke pertahanan dan mendirikan kemah di sini. Begitu kekuatan jahat di luar wilayah ditemukan, mereka akan dicekik sesegera mungkin. Tanpa perintah kami, kamu tidak boleh melangkah ke pegunungan Dewa Racun. Istana, periksa situasi di dalam kuil. Suara dingin Cailin mengandung beberapa kekhawatiran. Kabut beracun hijau yang muncul di kuil racun tampaknya berasal dari kekuatan Dewa Racun di dinasti kuil sebelumnya. Hari ini,
kekuatan reinkarnasi 6 lapisnya masih sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, itu hanya tikaman, bagaimanapun, Cailin mengenakan piton menelan warna-warni, dan semua kabut beracun tidak berpengaruh padanya, dan Sun Er juga tanduk yang terlindung oleh kabut beracun. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh kedua wanita itu melonjak, dan mereka terbang langsung ke bagian dalam istana Dewa Racun. Ini tempat yang sangat tenang dan udara di sini tampaknya sedikit bersih, dan tidak ada jejak kejahatan sama sekali. Dokter kecil peri, peri medis kecil hari ini, seluruh tubuhnya telah menyusut dan tertanam di langit. Di bawah tubuhnya yang halus adalah kuali kuno yang terlihat rumit dan aneh, tersebar di dalamnya. Kabut beracun yang kuat itu memiliki banyak fluktuasi kekuatan dewa racun dari dinasti masa lalu, dan memiliki aura menakutkan yang membuat orang berdebar-debar. Dua wanita. Tepat ketika keduanya melangkah ke aula Dewa Racun dari Istana Dewa Racun, kekosongan seluruh aula tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan suara iblis yang tidak terkoordinasi dan ganas tiba-tiba terdengar dari aula Dewa Racun. Lakukan. Tabrakan. Suara ajaib muncul, dan saat berikutnya, tangan pembangkit tenaga listrik jahat ini dengan cepat mengubah sidik jari mereka, dan kerangka raksasa muncul. Pada saat itu muncul, mulut besar itu terbuka sedikit, dan sinar hitam legam hampir 100 kaki meledak langsung ke tubuh kedua wanita itu. Di mana sinar hitam pekat lewat, kekosongan Hall of Poison God terkoyak, tidak hanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, itu juga mengandung bau racun yang mengganggu. Serangan mengerikan itu terus membesar di mata indah kedua wanita itu, dan segera keduanya mengangkat pergelangan tangan mereka pada saat yang sama dan menunjuk ke udara. Sinar hitam legam jatuh dengan mudah, dan akhirnya meledak di depan kedua wanita itu. Kekuatan dari dua atribut membuat peringkat reinkarnasi 5 lapis puncak sedikit tidak nyaman. Dua lingkaran cahaya warna emas dan 10 warna berkedip, tiba-tiba mengaduk kekosongan seluruh Poison God Hall dalam sekejap. Begitu cahaya dua warna muncul, itu menelan dan memurnikan sinar hitam pekat, dan seluruh aula terguncang dan terdistorsi, tetapi tidak ada tanda-tanda runtuh. Bahkan peri medis kecil yang bercokol di kuali Dewa Racun belum terpengaruh oleh fluktuasi apapun dari 3 serangan, dan masih dalam keadaan aneh seperti tidur nyenyak. Saudari Cailin, biarkan aku datang. Suara dingin Sun Er muncul, dan telapak tangan emas raksasa lahir. 9 gagak emas suci tertidur di sekitar telapak tangan, dan ada pola api emas padat di atasnya. Tidak bisa berkata-kata, Sun Er melambaikan telapak tangannya, matanya memancarkan cahaya dingin. Serangan itu langsung muncul di sekitar pembangkit tenaga listrik jahat, dan dia menamparnya dengan kejam dengan telapak tangannya. Gagak emas itu mengerikan, dan nyala api suci sangat cemerlang sehingga langsung menekannya dan tidak bisa bergerak. Penindasan keras terhadap kematian telah menggerakkan orang asing yang kuat yang bertanggung jawab untuk melanggar batas alam Dewa Racun. Kekuatan dua wanita di depan mereka terlalu menakutkan, jelas bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Penguasa api suci orang dari domain api tak berujung. Ini benar-benar menarik. Domain iblis alam mimpi. Pembangkit tenaga listrik jahat mengalami pukulan yang begitu mengerikan, dan seluruh tubuh menjadi kendur, dan pembangkit tenaga listrik jahat juga semakin dalam mengetahui bahwa dia tidak berdaya untuk kembali ke langit. Dia meraung, dan gelombang cahaya hitam pekat beriak seperti riak. Untuk sesaat, kekosongan di depan Sun Er dan Cailin mulai berubah, seolah-olah mereka ditarik ke tempat khusus oleh orang ini sebelum dia mati. Meskipun tidak akan ada bahaya, jika kamu ingin menerobos, kamu masih perlu waktu Fei. Adapun peri medis kecil, dia tinggal diam-diam di aula Dewa Racun. Ketika dunia iblis berada dalam bencana, dia dengan tergesa-gesa memanggil kuali Dewa Racun untuk melindungi kuali Dewa Racun dari bahaya, tetapi dia menderita serangan balasan karena itu kabut beracun dilepaskan, dan ada rasa penerimaan dan warisan yang samar-samar. Sekarang, dia tampaknya telah menyadari kekuatan beberapa racun mematikan yang tak tertandingi di dunia. Tidur nyenyak Little Doctor Immortal perlahan mengalami semacam transformasi. Ini akan memakan banyak waktu baginya untuk bangun. Selain itu, setelah jatuhnya orang kuat yang bertanggung jawab untuk menyerang alam Dewa Racun, ada dengungan dan getaran di seluruh ruang alam Dewa Racun. Ada banyak hantu merah darah, yang dengan cepat berkumpul, tiba-tiba, dan tanpa henti tentara domain api menyerang bersama, dan serangan itu tragis, dan kabut beracun adalah tantangan besar. Tentu saja, divisi elit di markas Endless Fire Territory memiliki pelatihan khusus dari Mu Yingying dan Cailin, dan kemenangan dalam pertempuran ini hanya masalah waktu. Pada titik ini, keempat dari 5 wilayah utama dunia iblis perlahan-lahan menyelesaikan krisis, tetapi hanya 2 dewa jahat dan pasukan jahat yang dibawa oleh dewa jahat kelima yang belum terlihat, yang sangat aneh. Salah satu dari 5 wilayah utama juga merupakan tempat inti hari ini, dunia gelap.
Di dunia yang gelap, Istana Dewa Iblis adalah kekuatan terkuat di dalamnya. Istana Dewa Iblis mendiami Pegunungan Tianmo. Medan di Pegunungan Tianmo adalah dataran rendah dan curam, dan bahkan lebih berbahaya dan mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk menyerang. Legenda mengatakan bahwa ada gunung mayat aneh di Istana Iblis. Gunung itu berisi pedang iblis terkuat di dunia iblis. Tidak ada yang bisa mengguncangnya sejak zaman kuno, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Namun, ada banyak rumor tentang pedang iblis, tetapi ada ulasan yang beragam. Di dunia yang gelap saat ini, dalam kehampaan yang redup, celah-celah di kehampaan itu tidak rata, dan sungai-sungai itu sepenuhnya terdiri dari darah merah, yang sangat mencolok dan menarik perhatian. Tulang ada di mana-mana, dan ada banyak mayat. Kesedihan yang sunyi menyelimuti kehampaan, dan sepertinya tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk iblis yang jatuh di sini, dan pertempuran tragis macam apa yang terjadi. Sungguh tragis. Xiao Yan dan peri api yang kuat baru saja melangkah ke alam gelap, dan aura tajam dan berdarah yang mengalir ke wajah membuat para tetua, Putri Qianqin, dan yang lainnya mengerutkan kening. Dunia gelap tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling teraniaya di seluruh dunia iblis. Banyak pembangkit tenaga listrik sedang menunggu, bahkan jika tidak ada aura di kehampaan redup di depan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia ini sudah penuh dengan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil Raja Dunia Pusat dari dunia iblis, Yang Mulia Iblis menjelma menjadi Dewa Jahat ke-6 yang baru, dan menambahkan Dewa Iblis Jahat ke-5. Setelah tingkat pertempuran ini pecah, saya khawatir itu akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu akan hilang dalam waktu singkat. Seseorang ada di sini. Xiao Yi dan tetua pertama saling memandang, dan kemudian melihat kehampaan yang berjatuhan di depannya. Suara itu baru saja jatuh, kehampaan melonjak, lapisan awan iblis hitam pekat bergulir, dan napas besar terhembus, seolah-olah ada massa udara jahat yang tak tertandingi memancar keluar. Penjaga Dewa Jahat, mirip dengan pembangkit tenaga listrik setengah Dewa Jahat, dengan urutan reinkarnasi kelima. Jatuhnya awan ajaib benar-benar menyebabkan tubuh banyak orang kuat dari klan peri api sedikit gemetar, suhu antara langit dan bumi anjlok, dan napas yang suram dan dingin mengalir ke arah mereka. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Xiao Yu sangat kuat, dan ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dua dewa jahat telah mengundang Tuan Xiao Yu untuk menemuinya, orang dewasa dapat mengagumi wajah mereka. Di atas langit, satu setengah dewa jahat muncul dari udara tipis, matanya diam. Dia melirik pasukan peri api, dengan senyum tipis menggantung dari mulutnya. Dengan kekuatan keluarga peri api saat ini untuk bekerja sama dengan Xiao Yan, bukanlah masalah untuk melenyapkan mereka tapi apa niat mereka untuk melakukan tindakan seperti itu. Kakak kedua, kamu tidak bisa pergi. Kekuatan dua dewa jahat, dikombinasikan dengan kekuatan banyak orang kuat di pusat dunia iblis, situasinya terlalu berbahaya. Xiao Yi langsung menggelengkan kepalanya, mencoba menolak undangan setengah dewa jahat. Bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini di puncak peringkat reinkarnasi lapisan ke-6 mungkin tidak dapat menangani begitu banyak kekuatan jahat pada saat yang bersamaan. Dan sekarang Xiao Yan adalah seorang yang bermartabat, jika terjadi kecelakaan, akhirnya akan terlalu tragis. Pemimpin. Melihat ini, wajah tetua agung dari klan peri api tenggelam. Ayo kita pimpin. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sinar kekuatan jiwa diteruskan ke Xiao Yi dan yang lainnya, jelas menjelaskan beberapa hal yang tidak jelas. Lagi pula, di pasukan peri api, selain Penatua Agung, Putri Qianqin, ada juga Penatua tertinggi dan beberapa Penatua yang bersembunyi di antara mereka. Latar belakang juga di bawah premis bahwa Xiao Yan akan setuju dengan pihak lain. Dengan persepsi besar Xiao Yan, dia secara alami menemukan bahwa alam dunia gelap yang tak terhitung jumlahnya telah diperintah oleh klan jahat asing. Karena dua dewa jahat diundang, lebih baik untuk datang dan mencari tahu bagaimanapun, meskipun kekuatan dewa jahat kelima dan keenam menakutkan, Xiao Yan saat ini tidak dapat ditolak. Tuan Xiao Yu benar-benar orang yang ceria. Tolong. Dewa setengah jahat itu menggulung telapak tangannya, dan benar-benar merobek saluran jahat dari udara tipis, sebelum dia menjangkau Xiao Yan. Boom. Dengan suara, mereka berdua jatuh ke dalamnya pada saat yang sama dan mengalir ke istana iblis. Penatua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Putri Qianqin dan orang kepercayaan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Silakan, pertama benar-benar mengepung dan menekan beberapa kekuatan jahat di luar istana iblis, dan menunggu instruksi Xiao Yu untuk mengambil tindakan. Bunuh. Api di langit seperti gunung berapi dan lava benar-benar dibuang di ruang ini. Segera setelah pegunungan Tianmo padam, jejak pertempuran yang sangat kejam pecah.
Penyihir atau pedang ajaib. Beberapa sosok kurus yang tersembunyi di antara kerumunan membuat sedikit suara, dan kemudian menjadi sunyi. Aneh untuk mengatakan bahwa pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya di luar pegunungan Tianmo tidak memiliki dewa setengah jahat yang kuat, dan mereka dikelilingi dan dimusnahkan oleh semua orang dalam 1/4 jam, tetapi ketika mereka ingin melangkah ke pegunungan, di mana istana Dewa Iblis dihuni, mereka tidak bisa dijelaskan. Kekuatan yang kuat terlempar, seolah-olah ada kekuatan jahat yang mencegah mereka untuk maju. Di dalam istana iblis, di pegunungan besar, ada beberapa istana yang megah, tetapi istana itu tampaknya dilindungi oleh semacam kekuatan yang berbeda dari ras jahat asing. Pada saat ini, ada sebuah lembah di bawah pegunungan. Dua dewa jahat, Xiao Yan ada di sini. Dengan kalimat yang samar, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di sini. Dewa-dewa jahat kelima, dewa jahat keenam yang mulia. Xiao Yan diam-diam berdiri di mulut lembah, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya, menatap langsung ke dua massa udara gelap di depannya. Dari sana, Xiao Yan mencium bau gelombang kejahatan yang kental. Kekuatan kedua orang ini, untuk sedikitnya, juga pada tingkat reinkarnasi ketujuh. Apa niat kalian berdua yang memanggilku ke sini? Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan berkata langsung pada intinya, ragu-ragu. Untuk memanggil Xiao Yuzu, tentu saja ada masalah penting untuk didiskusikan. Ada senyum muram di dua kelompok udara hitam, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Yan tidak menanggapi, dan banyak kekuatan di tubuhnya perlahan melonjak untuk mencegah keduanya menyerang secara tiba-tiba. Ini yang disebut ketulusan. Melihat wajah bingung Xiao Yan, sepasang mata jernih muncul dari massa udara gelap dewa jahat kelima, dan dia melirik Xiao Yan dengan ringan. Dalam sekejap, kekosongan di lembah tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan pemandangan buram perlahan menjadi jelas. Di atas layar adalah area gelap yang berkilauan dengan darah mengerikan, di mana kekosongan dilindungi oleh 9 sinar cahaya, dan penampilannya bahkan sama dengan kuil istana Dewa Iblis yang menghuni pegunungan Tianmo. Melihat dari jauh ke dekat, banyak suara gelap gulita tiba-tiba muncul di kuil, dan ada banyak orang kuat di istana iblis, dengan garis hitam di tengah alis mereka. Pola hitam seperti ular berbisa, terus-menerus menelan kekuatan hidup mereka, samar-samar dan sepenuhnya menghubungkan hidup mereka bersama-sama. Tampaknya hidup dan mati mereka hanyalah pikiran antara dua dewa jahat di depan mereka. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan bahkan ketika dia melihat gambar kuil yang gelap, dia melihat sosok yang dikenalnya.